Sistem memberi saya ketampanan makhluk hidup terbalik. Itu juga memberi saya identitas umpan meriam tuan muda asli. Ketika saya kembali ke keluarga kaya, Master Jia telah merebut hati 4 protagonis wanita. Menjadi hewan peliharaan tim sejati. Biarkan aku menjadi fotografer. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Tapi sistemnya bilang aku harus keluar 8 jam sehari. Jika tidak, saya akan memberitahu 4 wanita tentang keberadaan saya. Aku tahu betapa tampannya aku. Saya juga tahu bahwa ketampanan yang ekstrim adalah dosa asal. Aku tak punya pilihan selain mengikuti instruksi sistem. Bukan tidak mungkin untuk keluar. Hanya saja, jangan berbicara dengan orang. Ada tempat di mana Anda tidak bisa berbicara dengan orang. Itu master perpustakaan. Tuan muda sangat menakutkan sehingga orang menundukkan kepala dan barang bawaannya satu persatu. Aku tak menjawab dengan wajah dingin. Saya mengenakan pakaian musim semi Dior terbaru. Kaki lurus dan ramping. Temperamen saya lebih luar biasa. Para pelayan menikah tatap muka. Meskipun tuan muda sejati ini belum keluar selama setengah tahun. Tapi seluruh keluarga Su khawatir ketika mereka keluar. 1:30 siang. Ini juga merupakan perpustakaan terbesar. Satu dalam gaun putih. Gadis manis dan cantik itu berjalan ke depan dengan malu-malu. Sebarkan apel terbaru Anda. Telepon ditempatkan di depan saya. Adik laki-laki yang tampan. Bisakah Anda mengenal saya di WeChat? Saya baru berada di sini selama 1 jam dan saya takut dengan orang ini. Saya tidak sabar untuk segera bangkit. Lalu lari. Berbicara dan berkomunikasi dengan manusia itu menakutkan. Aku hanya meliriknya dengan dingin di permukaan. Tidak ada jawaban. Gadis itu melihat keenggananku. Tapi tetap katakan adik laki-laki tampan yang tak henti-hentinya. Apakah Anda memberi saya wajah? Wajah gadis. Menatapku dengan kebingungan. Kamu tidak bodoh, kan? Kamu bodoh. Saya berjuang untuk memeras kalimat ini untuk memberi wajah. Adik laki-laki yang tampan. Xiao Mengyao adalah penembak banteng dalam hidupnya sendiri. Aku tidak peduli dengan wajahku yang dingin. Sistem 33 agak ganas. Secara tidak sadar merasakan lebih banyak kontak dengan penembak sapi. Bagus untuk perforasi. Tidak apa-apa. Mari kita tenang. Kita bisa berdiri perlahan dan pergi dulu. Mari kita bicara saat kita tenang. Dia menenangkan emosiku lagi dan lagi. Seperti yang akan dikatakan oleh psikiater yang peduli. Semua orang hanya melihat bocah tampan itu berdiri. Dia keluar dengan wajah dingin. Xiao Mengyao membeku di tempat. Rebus dengan wajah tersenyum memegang ponsel. Ekspresinya juga menjadi dingin. Melihatku menjauh darimu untuk pertama kalinya. Kakak Yao, pacar-pacarnya segera mengelilinginya. Anak ini sedikit brengsek. Pilih satu. Xiao Mengyao bisa melihat bahwa pakaian pemuda itu luar biasa. Ini semua produk baru musim ini dari rumah Dior. Ditambah dengan temperamen dingin alami itu. Postur tegak Jian Shuo. Ini persis level yang sama dengan mereka. Tuan muda kelas 1. Untuk meningkatkan. Aku tidak tahu. Ini cukup segar. Kelas 1 Sue berjalan. Lihat dia dengan wajah buruk. Keduanya dari Universitas Beihua. Urusan keluarga mirip. Ada juga komunikasi di hari kerja. Sue Liu adalah sepupu Fang Yingxuan. Saya memiliki hubungan yang sangat baik pada hari kerja. Jadi Xiao Mengyao juga akan memberinya ketipisan. Mian Yiliu, saudari, kamu tergoda. Pria itu benar-benar tampan. Hahaha, Xiao Mengyao mengangkat alisnya. Sikap angkuh Nona Shakyamuni. Hal ini membuat Sue Liu semakin marah. Xiao Mengyao berkata dengan jijik, jangan main-main dengan trik apapun. Kamu serius? Pria seperti ini mungkin keluar untuk menghasilkan uang. Mengkhususkan diri dalam memancing untuk orang idiot sepertimu. Sue Liu menahannya dengan hidung. Xiao Mengyao berkata dengan jijik. Membuatmu tampak begitu tergila-gila. Aku bahkan tidak tahu siapa nama orang lain. Dengarkan kalimat ini. Tenang dan mandiri Sue Liu. Tidak bisa mengendalikan amarahku lagi. Matanya merah. Mata terbakar amarah. Oh. Pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama diejek oleh Xiao Mengyao seperti ini. Dunia tidak bisa tidak memukul. Xiao Mengyao juga terbakar. Tidak ada yang memukulnya kecuali saudara perempuannya. Perpustakaan terbesar di dunia. 2 gadis muda dengan pakaian luar biasa. Mereka baku hantam bersama di depan semua orang. Melubangi saya selama 1 jam. Dengan wajah dingin, aku melangkah masuk ke dalam rumah. Segera. Saya menerima nada cepat dari 33 ketidakberdayaan sistem. Misi peluang tuan rumah gagal. Hadiahi 10 poin tampan. Masa tubuhku berubah lagi. Lupakan. Hancurkan itu. Kelelahan dari jiwa. Rasanya seperti saya mengosongkan seluruh tubuh saya dari pengalaman. Alam mengabaikan hampir semua. Orang tidak bisa tidak menatapku. Tuan muda Su ini terlalu tampan. Menakuti orang. Saya tidak merasa seperti saya telah menjadi. Lebih tampan, apa masalahnya? 33 sistem teknologi hitam. Itu hanya membuat mereka merasa alami. Aku sangat tampan. Su Jingyu mendengar bahwa Song Li lahir. Saya akan pergi ke keluarga Song untuk memberikannya kepada para bangsawan. Kunjungan rumah sakit swasta yang disesuaikan. Dia mengemasi dirinya sendiri selama lebih dari 1 jam. Pastikan Anda menyingkirkan rambut Anda. Ini sempurna untuk jari kaki. Jenis itu menjulang. Gaya yang dirawat dengan baik tetapi tidak ditandai. Dia belajar untuk waktu yang lama. Seluruh orang terlihat segar dan bersih. Sinar matahari tampan. Dia mengambil tas buaya hitam. Aku merapikan celana putihku. Jam tangan yang halus di pergelangan tangan. Melengkapi temperamennya. Su ikan mas melakukan ini setiap kali mereka keluar. Bersihkan peta Anda 2 jam sebelumnya. Ciptakan rasa alam tanpa berpakaian bagus. Tidak semua wanita menyukai pria tampan alami.
Persetan. Jika tidak, Anda tidak perlu berusaha keras untuk itu. Setelah dia bertunangan kemarin, batu di hatiku telah jatuh. Sekarang statusnya satu tingkat lebih tinggi. Dia turun dengan suasana hati yang baik. Aku datang ke arahmu. Dia kagum. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk pulih. Sampai aku berjalan melewatinya. Mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi itu membuat wajahnya langsung pucat dan tak berdarah. Hatiku seperti gua es. Yang itu gelap dan tipis. Bekas luka. Pria pedesaan. Hanya dalam setengah tahun, dia benar-benar menjadi sangat tampan. Jauh lebih tampan dari dirimu sendiri. Bagaimana ini bisa bersinar? Aku bisa bersaing dengan matahari. Saat kita berjalan ke samping, kompleks inferioritas Su Jingyu bangkit untuk pertama kalinya. Dia selalu merasa sangat lebih unggul dariku. Bagaimanapun, dia dimanjakan di keluarga Su. Dibudidayakan dengan hati-hati selama 18 tahun penuh. Dan aku berada di rumah ibuku. Disiksa begitu lama. Apalagi rahmat bulan dalam buku puisi. Saya khawatir saya bahkan tidak pergi ke sekolah menengah. Pertama kali kita bertemu, aku melihat rasa takut. Anak laki-laki lokal yang linglung. Dia sedang terburu-buru. Su Jinglan, bahkan jika garis keturunanmu lebih baik dariku. Tapi jadi apa? Dia juga sengaja membiarkan para pelayan bergosip di depan pintu kamarku. Semoga ini bisa membuatmu sakit. Aku semakin sakit. Lebih baik aku bunuh diri. Selama aku mati. Dia adalah satu-satunya putra keluarga Su. Dia adalah pewaris keluarga Su berikutnya. Dia juga seorang gadis keluarga Su yang bisa dibenarkan. Saya tidak berharap saya terlihat lebih dari baik-baik saja. Anda masih bisa keluar. Menjadi lebih tampan. Ekstrim-ekstrim. Mengisi hatinya seperti racun. Membuat hati panoramanya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Semua keinginan dan ambisi. Itu hancur saat wajahku muncul. Tidak, 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 tidak. Dia harus menemukan cara. Su Jingyu berjalan keluar rumah dengan gemetar. Setelah masuk ke mobilku, beritahu supir untuk pergi ke rumah sakit keluarga Song. Setengah jam kemudian, mobil diparkir di luar rumah sakit keluarga Song. Su Jingyu juga menjadi tenang. Setelah mempelajari seluk-beluk di rumah sakit, Song Li hanya terdiam. Jadi Anda bahkan tidak tahu nama mereka? Dia memukuli adiknya dengan keras. Gadis-gadis di lingkaran mereka. Ini pada dasarnya semua terjalin. Jika ada hubungannya, katakan sesuatu. Kakak bukan Shao. Fang Yingxuan mengerutkan kening. Melihat wajah marah Sui Liu. Tak berdaya. Aku mengambilnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang diajarkan keluarga Sui padamu. Anda juga dapat memiliki kegilaan. Fang Yingxuan sedang memuliahi sepupunya. Kakak Xiao Mengyao. Saya juga ingin mengajari saudara perempuan saya untuk menunjukkan kepadanya. Kemalangan datang dari mulut. Minta maaf, dua gadis keras kepala hanya bisa menampar wajah mereka. Saling meminta maaf. Fang Yingxuan adalah kupu-kupu. Saya pernah bersama supermodel dunia. Saya juga berkencan dengan pria tampan di 3 pria tercantik di dunia. Masalah ini terpecahkan. Tapi dia penasaran. Pria tampannya membuatmu berkelahi. Yang mana itu? Tuan muda Su Jingyu mendengar kalimat ini. Hatiku sesak. Entah kenapa firasatku buruk. Matanya bergerak sedikit. Memikirkan apa? Pada akhirnya, dia menyerah untuk berpartisipasi di dalamnya. Lagi pula, dia duduk diam sekarang. Posisi tunangan dewa dan 11. Terlibat dalam masalah ini. Itu sama saja dengan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Suatu hari kemudian, data saya ditempatkan dengan rapi di Fang Yingxuan, di tangan Song Li dan Xiao Mengyao. Informasinya bahkan dirinci ke titik di mana saya mulai ketika saya berusia 9 tahun. Nomor 123, Beitun, Desa Sujia, Kabupaten Gusha, Provinsi Aning. Tanah yang bisa ditanami di sebelahnya. Bekerja di lapangan. Tuan Sujia Shen Su Jinglan. Fang Yingxuan membolak-balik informasi. Sangat tertarik. Agak menarik. Dan sekarang aku berbaring di tempat tidurku sendiri. Di balik. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menggaruk wajahnya. 33 sistem sedang sibuk. Itu pasti aku sebelumnya. Ada masalah dengan rencana. Tidak. Saya harus mengubahnya lagi. Fang Yingxuan punya rencana. Mengirim seseorang untuk berjongkok di gerbang rumah Su. Tidak ada yang keluar dari situ. Aku memintamu untuk menemukannya dan keluar. Katakan padaku sekarang. Dia bahkan belum berhubungan seks dengan pintu dalam 3 hari terakhir. Fang Yingxuan memandang pengawalnya dan tersenyum marah. Yoling, sebagai pengawal wanita. Atau pertama kali. Menerima tugas yang tidak terpecahkan seperti itu. Aku bahkan melunasi pelayan keluarga Su. Pelayan itu memberitahuku. Setiap hari, makanan disiapkan dan diletakkan di pintu. Kemudian guru Su membuka pintu dan membawanya masuk. Tuan Su bahkan tidak meninggalkan pintu selama 3 hari terakhir. Saya benar-benar tidak dapat menemukan pola perjalanannya. Dia ingin menangis. Saya benar-benar tidak menyangka seseorang baru berusia 18 tahun. Pria tampan di masa jayanya bahkan tidak keluar dari pintu. Itu luar biasa. Fang Yingxuan berpikir itu benar-benar menarik. Dalam informasi yang dia cari, tentu saja ada deskripsi penyakit saya. Tapi dia tidak menyangka penyakit itu begitu serius. Lagi pula, saya baru keluar beberapa hari yang lalu ketika saya sakit. Dan seterusnya. Apakah dia menyebabkan ini segera setelah dia keluar? Jadi Anda bahkan lebih takut untuk keluar? Sampai batas tertentu. Fang Yingxuan dan saya berada di frekuensi yang sama. Tepat sekali. Terlepas dari semua triknya. Tapi tidak ada yang keluar. Ini terlalu menantang. Ini adalah pertama kalinya Fang Yingxuan bertemu orang seperti itu. Mengirim undangan ke Su Zegang.
Aku akan mengunjunginya besok jam 4 sore. Su Zegang adalah kepala keluarga Su saat ini. Aku dan ayah Su Jingyu. Karena gunung tidak datang untuk menyelamatkanku. Lalu aku akan menyelamatkan gunung. Kamu keluar pintu. Lalu aku akan pergi ke pintu rumah untuk menghalangimu. Hanya dengan kepribadianmu sendiri. Aku tidak percaya. Bahkan tidak bisa berkencan dengan seorang anak laki-laki yang baru berusia 18 tahun. Di keluarga Su. Wajah tampan yang sepertinya telah dicium oleh Tuhan. Dipenuhi dengan komunikasi. Begitu membosankan 33 sistem melihat jahitannya, karena membosankan. Apakah tuan rumah cukup beristirahat? Jadi haruskah kita terus memulai misi baru? Mendengar 33 nada bersemangat membuatku berhenti. Yah, aku juga tidak benar-benar bosan. Dan aku menemukan sesuatu. 33 sebenarnya sangat memanjakanku. Selama aku muncul karena aku keluar hari itu. Trauma psikologis yang dihasilkan. Setelah cedera, 33 sistem akan langsung berhenti memberikan tugas padaku. Tidak, tidak, tidak. Tidak bisa istirahat dan terus seperti ini. Hobia sosialmu akan semakin membaik di tahun monyet dan bulan kuda. Misi terakhir gagal lagi. Aku sudah punya rencana lain untukmu. Kita pasti akan berhasil kali ini. 33 sistem menyemangati dirinya sendiri. Setengah mati. Oke. Selama ini, di perusahaan sistem 33, aku tidak begitu adil lagi. Tapi aku belum menyadarinya. Misi pelepasan dingdong. Mohon tuan rumah besok. Perkenalkan namamu pada seseorang. Dan cari tahu siapa nama lawan bicaranya. Hadiah sukses 1 poin nilai. Hadiah kegagalan 10 poin tampan. Aku menutup kepalaku tanpa daya. Mulai menangis dan meronta. Aku masih berpikir. Apa yang terjadi hari itu membuatku merasa sangat buruk. Semua karena kamu ingin aku keluar. Aku juga terpaksa berbicara dengan manusia. Seluruh orang tidak baik. 33 sistem tidak bisa berdiam diri dan menonton. Sudah 3 hari libur. Menurut akal sehat, 3 hari dapat menghapus banyak efek negatif. Lihat 33 sistem tidak mau mundur. Wajahku langsung turun, oke? Masih tak bernyawa. Nada setengah mati. Wajah tampan dan sempurna itu. Tidak hidup. Kekesalanku ada di masa busuk. Waktu berlalu. Segera keesokan harinya pukul 4 sore. Keluarga Su menyambut tamu terhormat. Fang Yingxuan, kepala keluarga Fang yang muda dan menjanjikan. Su Jie hanya membawanya masuk sambil tersenyum. Mereka berdua sepertinya tiba-tiba mendekat. Kami berbicara banyak tentang bisnis. Mengobrol-mengobrol. Tiba-tiba, Fang Yingxuan menghentikan topik ini. Kudengar putramu kembali beberapa waktu lalu. Benar? Wajah Su Fu membeku. Tapi segera pulih dan memang. Ada apa? Apakah ada masalah? Reaksi pertamanya adalah membenci Su Jing. Apakah Anda memberi diri Anda obat adiktif di depan Fang Yingxuan? Maka biarlah ia menghidupi dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia tahu. Kepala keluarga Fang dan anaknya. Hubungannya sangat baik. Bukan apa-apa. Hanya saja aku tahu bahwa kondisi Ling Lang tak terlalu baik. Aku punya psikiater dari Jerman di sini. Ia punya pengalaman pengobatan yang luas. Atau, aku akan membantumu membuat satu untuk Ling Lang hari ini. Penilaian awal. Kegaduhan berdering keras langsung menembus titik kunci. Su Fu tercengang. Dia memikirkan banyak kemungkinan. Aku bahkan memikirkan keluarga Fang. Apakah Anda ingin mengambil properti keluarga Su? Itu sebabnya saya datang ke pintu dan dengan sengaja mencubit mereka. Aku tidak tahu. Dia melihat dirinya sendiri. Putra berusia 18 tahun telah tiba di desa. Dia terobsesi dengan garis keturunannya sendiri. Anak tetaplah darah dan daging. Aku mengunci diri di kamarku begitu lama. Aku bahkan tidak bisa memanggilnya keluar dari pintu. Dia juga tidak bisa memaksaku. Biarkan aku pergi. Sekarang, jika ada obat yang sempurna, kesempatan ada di depannya. Jika itu benar, dia masih mau mencoba. Kemudian coba metode nama Total Fang. Aku akan pergi ke pintu kamarnya dan memanggilnya dulu. Lembut dengan sepatu bot persegi. Setelah beberapa saat, dia tiba di pintu kamar utama di lantai 3. Lantai 3 adalah kamarku. Ada gym. Toilet mandi. Belajar agar aku bisa tinggal di rumah. Juga hidup sangat nyaman. Ada ketukan di pintu. Aku bingung sekarang tentang jam berapa untuk pergi. Perkenalkan diri Anda atau antar makan malam di malam hari. Tidak masalah membiarkan para pelayan memperkenalkan diri. Aku memberi diriku sedikit semangat. Tinggalkan saja makanan di pintu. Hei, bukankah itu benar? Ini baru jam 4 sore. Belum waktunya mengantar makanan. Saya menyadari bahwa biru baik seperti ini. Ayah akan mengajakmu bertemu seorang teman. Saat itu, saya akan membawa Anda ke dokter profesional. Lihatlah penyakitmu. Bisakah kamu keluar dulu? Pasangan itu berbisik kepada orang-orang di ruangan itu. Fang Yingxuan hanya menganggapnya lucu. Dia masih. Apakah putra Anda bayi berusia 8 tahun? Usianya 18 tahun. Ini gila. Aku terdiam. Pikiran tentang 2 orang asing yang berdiri di depan pintu. Saya merasa sakit seluruhnya. Ini dia. Saya tidak akan pergi, saya langsung menolak. Dibandingkan dengan kegugupanku. 33 sistemnya sangat bersemangat. Kinerja Jinglan diantarkan sampai ke pintu? Perkenalkan saja. Ayo, dengar ini. Dan saya tercengang. Tampaknya tidak masuk akal. Alih-alih menunggu malam turun. Mengapa Anda tidak melakukan tugas saja? Omong-omong, berurusan dengan pria paruh baya di pintu. Mungkin itu akibat dari terorisme sosial. Cintaku untuk keluarga. Bahkan tidak ada perasaan cinta sedikitpun. Bagaimanapun, ini adalah ayah Su Jinlan. Bukan ayahku.
Setelah berpikir sejenak, dan saya pikir, oke, ini ide yang konyol. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Cobalah untuk rileks sendiri. Bukan masalah besar. Cukup perkenalkan dirimu. Saya bisa jadi itu. 33 sistem terus menghibur dan mengisi bahan bakar Jinlan. Ayo, Fang Yingxuan. Aku mendengar suara pintu dibuka perlahan. Saya mengenakan gaun tidur hitam dan putih. Hanya sedikit dada kokoh yang terbuka. Sangat tampan. Tampan seperti pria manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka harus disumpah. Cahaya hanya menatapku. Hati sanubari samar-samar telah ditarik sedikit. Dia mendongak. Lihat lurus ke wajahku. Pikiran Jiang Mei. Jembatan hidung yang tinggi. Ada temperamen yang terpisah. Tak terlupakan. Dia acuh tak acuh sejenak. Tenggorokanku sedikit kering. Halo, nama saya Su Jinglan. Kamu siapa? Suara pemuda itu dalam. Bulan bergema di telinga Fang Yingxuan. Seolah dengan pesona yang lembut dan unik. Buat dia mabuk. Halo, saya Fang Yingxuan. Kembali ke akal sehatmu. Dan dia menggumamkannya. Belum punya waktu untuk mengatakan lebih banyak. Cok tampan di depannya tampak lega. Cepat kembali ke kamar. Dalam 1 detik. Dan pintu dibanting tertutup. Su Fu juga kagum. Aku bahkan tidak bangun ketika pintu tertutup. Dia sudah lama tidak melihat putranya sendiri. Saya tidak berharap menjadi begitu tampan. Saya takut keluarga Su akan naik ke level yang lebih tinggi di masa depan. Anda tidak perlu mengandalkan putra palsu itu. Tampaknya penyakit Linglang masih perlu diobati dengan baik. Fang Yingxuan melihat pintu yang tertutup. Mata seperti hati sedang berputar. Pintu tipis ini. Mengikuti seorang pangeran tampan. Tamannya penuh dengan musim semi, jadi saya tidak bisa melihat lagi. Sangat disayangkan. Itu pasti. Aku ingin tahu apakah dokter akan pulang. Menyembuhkan anakku. Pikiran paman berubah. Misalnya, Yingxuan tidak sabar. Dia memikirkannya. Setelah penyakit putranya sendiri membaik. Coba lagi. Nama keluarga Su pasti akan disebutkan oleh lebih banyak orang. Bukannya menjadi tampan itu tidak berguna. Begitu si tampan mencapai tunjangan ekstrim. Tunjangan ulang. Imbalannya benar-benar sangat besar. Maaf. Dokter itu adalah dokter pribadi keluarga kami. Jika Anda ingin melihatnya, saya khawatir Anda akan membiarkan Linglang hidup kembali. Shen Yuan adalah rumah utama keluarga Fang. Kepala keluarga Fang di dinasti masa lalu. Mereka semua harus tinggal di rumah mereka sendiri. Dan apa nama tempat ini? Tergantung siapa nama pemiliknya. Sumber siswa direnovasi oleh seorang pangeran Fu. Meliputi area seluas 100 km persegi. Sebanding dengan rumah-rumah di kota terlarang. Sebagian besar bagian luarnya masih mempertahankan arsitektur kuno. Di dalam, itu menginterpretasikan teknologi kontemporer. Pemiliknya, Fang Yingxuan, tidak sabar untuk tinggal di rumah-rumah tua itu. Saya selalu kembali. Masak di vilanya Li Wan. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Bukannya bahan bakunya juga tidak bisa dimasak. Antik tidak buruk. Ini juga mungkin. Lalu merepotkan Fang Zongming? Mereka semua adalah rubah berusia berabad-abad. Lembut jangan dipikirkan. Hanya tahu. Fang Yingxuan memiliki pemikiran lain tentang putranya. Tapi dia tidak akan menghentikan Su Jingyu untuk mengambil Shen Yu. Tin. Tidak bisakah putranya sendiri menjatuhkan Fang Yingxuan? Dia ingat wajah putranya. Segera merasa percaya diri. Saya langsung setuju pada jam 3 sore besok. Kirim Su Jinlan ke Shen Yuan untuk ke dokter. Adapun kapan akan dikirim kembali. Mereka berdua tidak menyebutkannya diam-diam. Mungkin mengirimnya kembali jika sudah siap. Kau boleh tinggal di sumbernya. 1 jam setelah menjadi pria di sana. Semua meringkuk di kamar. Akhirnya bisa melupakannya. Aku berhasil. 33 sistem dorongan gila benar. 2 bulan. Lan-Lan, akhirnya kau telah menyelesaikan misi kedua. 33 sistem hampir menangis. Langkah kedua Long March of Miles akhirnya menang dengan susah payah. Selamat kepada Lan-Lan karena telah menyelesaikan tugas. Hadiahi 1 poin nilai gratis. Aku pulih dari rasa malu berkomunikasi dengan orang asing. Dengan lambaian tanganmu, kau tambahkan angka itu ke sistem. Bagaimanapun, aku menaruh sedikit nilai di otakku sebelumnya. Dan aku sadar itu tidak berhasil. Orang harus berkembang secara seimbang. Tidak, orang akan pintar tapi tidak dalam keadaan sehat. Kehidupan hunian bahagia seperti itu akan memakan waktu lama. Tubuh adalah modal revolusi. Oke, sistem 33 sangat gembira. Kebugaran fisikku adalah sebagai berikut. Fisik sedikit lebih kuat dari Ruoji. Kecerdasan sedikit lebih pintar dari biasanya. Pria tampan bintang tampan. Aku merasa bahwa tubuhku langsung sangat rileks. Fisik berikutnya terasa lebih baik. Katakan hal yang sama lain kali. Dan aku memikirkannya sejenak. Memutuskan untuk terus seperti ini. Aku belum tahu. Manfaat ketika fisikmu membaik. Bukan hanya lebih sehat. Apakah mampu membantu diri mereka melarikan diri? Bahkan melompat dari lantai 3 pun tidak terluka. Masih sangat sederhana. Terus membuka variety show baru. Senang melihatku. 33 sistem sunyi. Saya tidak tahu siapa itu karena saya harus keluar dan memperkenalkan diri. Hampir tidak bisa tidur. Selalu robek. Saya malu bersembunyi di tempat tidur sekarang. Tapi dia tidak akan mengekspos hak saya. Lan-Lan benar-benar luar biasa. Sistem 33 saat ini. Ini adalah guru penyemangat eksklusif saya. Setelah menyelesaikan tugas, bahkan jika saya ingin berguling-guling di lantai, dia akan memuji bahwa dia lincah dan imut. 33 sistem melihat dirinya sendiri dengan percaya diri. Ini padat dengan rencana. Masing-masing dibuat khusus untuk saya. Jika ini terus berlanjut, 4 tahun dapat membuat Su Jinlan
Menjadi guru sosial yang ceria dan optimis. Sayangnya, rencana itu tidak dapat mengikuti perubahan. Kami tidak tahu tentang rencana Fang Yingxuan. Itu juga berujung pada rencana kematian janin sistem 33. Dini hari berikutnya, tuan muda tertua sudah bangun. Para pekerja baru saja mengerumuni. Menghadapiku dengan linglung. Ini hanya kekacauan. Tunggu-tunggu, aku berjuang. Seluruh pikiran orang kacau dan tidak sabar. Tuan Su sudah menunggu tuan muda di dalam mobil. Kepala pelayan mendorong kacamatanya. Memesan pelayan. Kami mengemasiku dengan mata mengantuk. Cuci bersih dengan baik, aku ingin berjuang. Tapi pelayan itu memijatku dan mencuci rumah. Cukup nyaman berdandan. Lupakan saja, terlalu malas untuk bertanya. Pergi kemana saja? Pergi ke rumah Fang untuk mengobatimu, tuan muda. Sistem 33, sepertinya aku terpaksa pindah. Apa yang harus kulakukan? Di permukaan, aku sudah gugup di dalam. Sistem 33 juga agak bingung. Kenapa tiba-tiba bergerak? Bagaimana dengan rencananya? Tak apa, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Aku tak takut. Dengarlah kepastian sistem 33. Aku pun agak rileks. Aku tak sendiri. Tapi pergi ke tempat baru dengan 33. Orang menghadapi lingkungan yang asing. Kau jadi gugup dan takut. Tetapi jika Anda berada di sekitar seseorang yang paling Anda kenal dan paling Anda kenal, teman terpercaya, maka Anda secara alami akan rileks. Teori ini dapat digunakan pada hampir semua orang. Secara alami itu bekerja untuk saya juga. Setelah saya dimasukkan ke dalam mobil, pamanku berbisik di telingaku. Saya mengerti mengapa. Tiba-tiba mengirim saya ke tempat panggilan taman ini. Orang yang datang kemarin adalah kepala keluarga Fang. Fang Yingxuan mengikuti. Keluarga mereka telah merekrut psikiater Jerman baru. Dapat membantu saya dengan fobia sosial. Pada dasarnya, saya ingin pergi ke sumber siswa untuk berobat. Jadi, kapan saya bisa kembali? Sebelum turun dari bus. Melihat di depan Anda sebanding dengan di studio. Jenis bangunan kuno yang pernah saya lihat. Ditanya kalimat pertama yang saya katakan hari ini. Lembut. Melihat wajah tampan dan tajam anaknya. Jangan khawatir. Ketika Anda baik-baik saja, saya pasti akan menjemput Anda. Dia ingin menenangkan dulu. Dan kalau aku benar-benar baik. Juga hal yang baik. Aku tidak bodoh. Anda mencoba untuk merasa nyaman dan mungkin memahami sesuatu. Setelah turun dari bus, saya tiba-tiba membuka mulut dan mengucapkan sepatah kata pun kepada sistem. Jadi itu sebabnya aku membencinya. Alasan untuk berkomunikasi dengan manusia. Ini sangat kotor, sistem 33 tidak begitu mengerti. Tapi aku sangat sadar bahwa aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Tampan untukku. Ini adalah hal yang sangat buruk. Semakin tampan aku, maka semakin banyak hal sampah yang Anda temui. Terpaksa untuk pindah dari hari itu ke hari ini. Tidak peduli betapa bodohnya saya tahu bahwa saya telah menjadi produk. Dapat diganti dengan personel bertenaga tinggi sesuka hati. Tampan adalah anak poster untuk makanan lezat. Dan aku adalah pengorbanan terbaik. Aku benar-benar tidak bisa terlihat lebih tampan. Tampan adalah racun yang menusuk usus. Akan bunuh diri. Meskipun saya seorang perforator. Tapi juga hargai hidup. Jika tidak, resin tidak akan ditambahkan ke tubuh. 33, mari kita luangkan waktu kita untuk tugas-tugas setelah itu. Saya akan bekerja sama dengan baik dengan Anda. Pertama kali saya berdiri di simbol ini. Di depan salah satu rumah paling kuat. Aku takut. Ketakutan ini bahkan membuatku ingin aktif bekerja sama. 3.333 sistemnya tidak diketahui, jadi. Tapi sangat senang. Jangan khawatir, saya akan membantu Lanlan dengan baik. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik, ya. Kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Aku bergumam sendiri. Pintu di depannya perlahan terbuka. Dalam. Sederet pengawal wanita berjas hitam datang ke arahku. Kepala pelayan terlihat hormat kepada Tuan Muda Su. Silakan masuk ke mobil, saya tidak suka matahari. Tapi cuaca kabut asap yang rendah ini membuatku semakin tidak nyaman. Hujan lagi. Aku masuk ke dalam mobil. Kendaraan komersial bersahaja hitam. Berjalan di bawah langit yang semakin suram. Sampai sumber yang menjulang tinggi. Di depan gerbang, hujan semakin keras. Melalui jendela hujan berkabut. Hatiku seperti dibungkus oleh bisikan terus-menerus ini. Dan aku menghela nafas. Semoga semua berjalan lancar. Fang Yingxuan sedang duduk di lantai 3 istana. Melalui lapisan hujan dan kabut. Saya melihat yang di bawah yang membuat saya memikirkannya siang dan malam. Sosok tinggi. Awalnya dia sebenarnya sedikit menyesal. Katakanlah dokter ada di sumbernya. Bagaimanapun, sumber siswa adalah tempat tinggal kepala keluarga. Pria yang bisa masuk. Bukankah itu pembawa acara pria? Saya tampan. Tapi tidak cukup tampan untuk melemahkannya. Bahkan Su Jingyu gagal menjadi pemilik laki-laki dari keluarga Fang. Belum lagi aku. Tapi ketika saya masuk, dia masih tidak meminta pengurus rumah untuk mengirimnya pergi. Sebaliknya, dia dalam suasana hati yang lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Akhirnya tiba juga. Pangeranku meminum gelasnya. Tapi itu tidak sedikit pun menenangkan rasa haus di tenggorokannya. Saya membungkus mantel parit saya dengan erat. Memasuki mensyahen di bawah payung hitam. Fasilitas di dalam. Tidak seantik yang saya kira. Ada sofa floppy Eropa dan karpet kasmir di dalamnya. Pemiliknya sangat tidak menyukai furnitur antik Huabo. Fasilitas di dalamnya adalah semua peralatan modern. Saya harap Tuan Su menyukainya. Kepala pelayan berbicara tepat waktu. Dan saya memiliki serangan fobia sosial. Menggenggam erat tangannya. Hanya satu pikiran untuk melarikan diri. Temukan tempat. Tidak ada. Hanya tempat tidur yang empuk.
Aku mengubur diriku di dalamnya. Jangan bicara dengan siapapun. Tuan sudah lama menunggumu. Ayo pergi ke lantai 3 dulu. Dia tidak menyadari wajah dinginku mengabaikan diriku sendiri. Pria tampan selalu memiliki hak istimewa. Terlebih lagi, dia adalah kepala pelayan keluarga Fang. Melayani begitu banyak generasi pemimpin keluarga. Bertahun-tahun. Saya hanya melihat pria ini dibawa kembali oleh Fang Yingxuan. Saya sangat mungkin menjadi pemilik laki-laki keluarga Fang di masa depan. Maka dia akan menjaga semua sopan santunnya padaku. Tuan muda tampan ini tidak dibutuhkan untuk saat ini. Aku ingin kembali ke kamarku untuk menangani sesuatu. Aku tidak bisa bertahan lagi. Tempat aneh ini. Ada pelayan dan pengawal asing di mana-mana. Semua orang. Mereka semua menatapku, sengaja atau tidak. Ini menggigil punggungku. Seperti di akhir tahun. Didorong paksa ke panggung. Lakukan adegan yang sama seperti pertunjukan akhir tahun. Saya merasa ingin muntah tapi Tuan muda Su di depannya benar-benar tidak terlihat baik. Sudah kulit putih. Sekarang putih hampir tidak berdarah. Keduanya menemui jalan buntu seperti ini. Aku tidak akan ke atas. Pengurus rumah tidak berani mendesak. Fang Yingxuan sedang menunggu di lantai atas. Mendapat pesan segera. Tidak ingin naik. Saya ingin pergi ke sebuah kamar. Dia terdiam. Benar. Dia hampir lupa bahwa saya memiliki fobia sosial yang parah. Biarkan aku datang ke tempat yang aneh. Itu tidak mudah. Terlebih lagi, dia tiba-tiba membiarkanku datang menemuinya. Saya khawatir itu lebih tidak nyaman. Aku sudah terbiasa tinggi. Dia tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan. Jadi dia secara alami memberitahu pengurus rumah tangga. Bawa orang kepadanya. Lupa situasi saya istimewa. Aku akan turun. Kemudian bawa dia kembali ke kamarnya setelah konstruksi. Dulu pria yang cantik untuk bertemu dengannya. Cobalah yang terbaik untuk menemukannya. Atau pertama kali. Fang Yingxuan berinisiatif untuk bertemu seseorang. Dada-dada tangga kayu. Suara sepatu hak tinggi menginjaknya. Dia mendongak dan melihat Fang Yingxuan. Wanita menginjak kuning hangat. Lampu dalam setelan merah tua ramping. Setelan ingus. Sosok ramping. Itu bahkan tidak berjajar di dalam. Mengekspos sepotong kecil tulang selangka yang seksi. Dan menjulang garis karir. Dia berolahraga sepanjang tahun. Tidak ada lemak berlebih pada tubuh. Proporsi tubuh yang sempurna. Mata hijaunya. Seperti penjara yang sudah lama lapar. Menatap lekat mangsa kesayangannya. Mereka yang mencintai Fang Yingxuan. Tidak hanya untuk interpretasinya. Saya juga terpesona dengan penampilannya. Temperamen liar dan tanpa hambatan. Menambahkan banyak pesona romantis padanya. Wajahnya yang tampan dan iblis. Itu membuat jantungmu berdetak lebih cepat. Menurut saya, tidak ada estetika. Wanita berjas merah. Sangat menggoda. Suara seksinya memiliki sedikit keangkuhan. Berbicara tentang menjadi kepala keluarga Fang. Saya memiliki tanggung jawab untuk menyambut kedatangan Guru Su. Halo, saya Fang Yingxuan. Dia tersenyum merendahkan. Dengan pengawasan di mata saya Su Jinglan. Aku ingin kembali ke kamarku. Apakah itu tidak apa-apa? Aku hanya ingin kembali sekarang. Tidak ada ide lain. Fang Yingxuan tersenyum dan sudut mulutnya memanggil sedikit. Penampilan yang dipersiapkan dengan hati-hati berakhir seperti ini. Dia tidak mau. Tapi aku menghindari tatapannya. Tundukkan kepalamu dan hanya menatap lantai. Surga tahu siapa aku sekarang. Tidak sabar untuk menggunakannya. Kaki. Jari kaki mengukir 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu di lantai kayu ini. Lalu masuk. Kami bertiga hanya terdiam. Suasana semakin canggung. Aku hampir mematahkan tanganku. Melihat kepalan tangan remaja itu sedikit bergetar. Bulu mata tak berdaya bergetar lembut. Fang Yingxuan berpikir aku terlihat semakin lezat. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia tidak suka memaksa orang lain. Karena kondisi saya masih sangat serius. Lalu hilang sia-sia. Dia memiliki kesabaran. Lalu aku akan membawamu kembali ke kamarmu. Aku lega di sini. Kembali ke kamar. Dan di sisi lain, ada seorang gadis yang mencariku. Hampir membalikkan keadaan. Ponsel Suster Yao masih belum bisa masuk. Huang Xinyao menggaruk kepalanya dan menatapnya. Wajah Xiao Mengyao menjadi gelap. Menonton serangkaian panggilan tak terjawab di ponsel saya. Kemudian dia memblokir saya. Saya mengubah beberapa nomor untuk menelepon. Dia tidak pernah mengangkatnya. Dia telah membuat lebih dari 100 panggilan dalam beberapa hari terakhir. Di akhir pertarungan, sisi berlawanan benar-benar mengabaikan. Aku tahu aku tidak punya banyak teman. Saya tidak ingin berkomunikasi dengan orang-orang. Saat melihat panggilan tak terjawab sebagai lubang kamera, saya akan merasakan aliran di hati saya. Kemudian dengan cepat tutupi telepon dan berpura-pura tidak melihatnya. Saya telah merasakan berkali-kali. Orang-orang yang membuat dan menerima panggilan itu menakutkan. Menghadapi ponsel. Dengarkan emosi dan suara di sisi lain. Semua emosi yang tidak bisa dibayangkan secara tatap muka akan diperbesar. Itu membuatmu lebih gugup. Jadi saya mengabaikan semua panggilan. Setelah keheningan, benamkan diri Anda dalam permainan. Mengapa Anda tidak mendatanginya secara langsung? Wang Xinyao memutar matanya. Pelaku proposal. Apakah dia pikir dia peri? Bermain keras untuk bersamaku. Wajah Pak Xiao Mengyao hitam. Kemarahan seluruh tubuh. Dia menendang meja di depannya dengan keras. Tidak ada yang pernah berani melakukan ini padanya. Ini disebut Su Jinglan yang benar-benar menarik. Huang Xinyao tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak mengenalmu. Bukankah normal untuk tidak menjawab panggilanmu? Tapi dia terlalu takut untuk mengatakannya. Xiao Mengyao ingat bahwa wajahnya masih kesakitan. Aku tidak bisa menelan napas ini.
Aku harus menggantungnya. Bawa dia ke Sui Liu untuk jalan-jalan. Lalu aku mencampakkan orang ini dengan keras. Pikirnya dengan kejam. Sui Liu benar-benar berani memukulnya. Karena kekhawatiran tentang Fang Yingxuan. Dia tidak bisa berhubungan seks dengan gadis bau itu. Awalnya, saya ingin mencari seseorang untuk menaruh karung padanya. Menghajarnya. Tapi adiknya sendiri melihat melalui pikirannya. Berkata dengan nada dingin bahwa jika Anda berani melakukan tangan hitam, Fang Yingxuan mencari masalah untukmu. Aku tidak akan ikut campur. Itu pernyataan yang meremehkan. Tapi itu membuat Xiao Mengyao menyeramkan. Sifat berbahaya Fang Yingxuan sangat pedas, dia tidak bisa lebih jelas. Jika Fang Yingxuan benar-benar membalas dendam maka, saya kira itu akan lebih buruk. Dia tidak bisa membalas dendam secara terbuka. Kebetulan kelas 1 Sui menyukai Su Jinglai. Kemudian dia akan datang untuk membunuh jantung. Dia menendang meja lagi. Berdiri dengan senyum jahat. Kemana kamu akan pergi? Huang Xinyao memiliki firasat buruk. Mengunjungi calon pacarku di rumah Su. Ketika saya memikirkan sikap dingin saya, temperamen dan wajah tampan Chu Shen. Dan terjadilah api di dalam hatinya. Ketika saatnya tiba untuk menjatuhkannya, memainkannya terlebih dahulu dan kemudian membuangnya. Jangan kehilangan uang. Huang Xinyao segera berlari untuk menyetir. Tak lama kemudian Maserati berwarna merah keemasan dan yang menarik perhatiannya berlari kencang melewati. Kejutan. Orang yang lewat berseru. Mobil ini sangat tampan. Edisi terbatas di seluruh dunia. Saya kira Fuen mana yang mengeluarkannya lagi? Saya benar-benar ingin duduk dan melihat rasanya. Deru mobil mewah yang menyilaukan. Berkendara ke arah keluarga Su. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan villa keluarga Su. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Jingyu tidak pergi ke sekolah hari ini. Mengambil cuti untuk kembali dan menangani beberapa hal. Halo Junior. Xiao Mengyao dan Su Jingyu memiliki hubungan yang suam-suam kuku. Sekolah baru dimulai tahun ini. Dia diterima di rasa baru Beihua Finance. Menjadi junior Xiao Mengyao. Dia mengerutkan kening. Perhatikan dia keluar dari mobil dengan linglung. Meskipun Xiao Mengyao seumuran dengannya. Tapi dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Nenek moyang kedua yang tidak ambisius. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan pewaris muda yang menjanjikan? Jadi hubungan mereka hanya kenalan mengangguk. Apakah Anda tidak pergi ke sekolah? Aku tidak bisa mempelajari hal-hal itu di sekolah. Kebetulan aku ada hubungannya dengan kakakmu. Su Jingyu memiliki beberapa keraguan. Apakah kakakku Su Jinlan? Dalam pikirannya. Dan aku memiliki wajah tampan yang luar biasa ini. Tiba-tiba aku merasa tidak enak. Apakah itu firasat ketika dia tidak mengetahuinya? Aku sudah terkenal. Bahkan Xiao Mengyao, Raja Iblis Kekacauan, datang ke pintu. Tidak, Anda tidak. Terakhir kali pria kepala binatang itu untuk saudaramu. Berkelahi denganku. Aku harus meminta penjelasan darinya. Bawa aku masuk. Xiao Mengyao menutup pintu. Ambil inisiatif untuk memberitahu sebab dan akibat. Su Jinlan telah pergi untuk mengobati penyakit itu akhir-akhir ini. Aku belum tahu di mana dia berada. Anda bisa memeriksanya. Xiao Mengyao mengerutkan kening. Suasana hati tiba-tiba memburuk. Anda bahkan tidak tahu kemana Anda pergi untuk perawatan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku juga merasa kasihan. Aku berada dalam kendalinya sehingga dia bisa merasa nyaman. Tapi sekarang aku tidak di sini. Itu membuatnya sedikit lebih gelisah tanpa alasan. Saya mendengar dari paman saya bahwa saya pergi berobat. Su Jingyu tidak bisa mendapatkan lebih banyak jawaban jika dia bertanya lagi. Aku hanya bisa menyerah. Alat-alat yang diantarkan ke pintumu sekarang tidak perlu digunakan dengan sia-sia. Oke, kalau begitu saya akan memeriksanya. Dia mengangkat alisnya. Berbalik dan kembali ke mobil sangat menyebalkan. Kenapa bisa diperlakukan seperti ini? Aku kembali dengan selamat ke kamarku. Menutup pintu dengan cepat. Huhuhu sangat gugup. Untungnya, Fang Yingxuan tidak melanjutkan berbicara denganku. 33 Apakah saya dihitung sebagai menyelesaikan beberapa tugas? Saya ingat sebelumnya. Tampaknya ada tugas yang communication related. 33 sistem tanpa daya mengatakan tidak masuk hitungan. Karena saya belum memberikan tugas. Ini seperti kau belum mengajukan permohonan dana. Kau melakukan ini sebelumnya. Aku tak punya alasan melamar. Aku masih perlu melamar. Rasanya seperti baut dari biru. Lalu apa yang barusan kukatakan tak sia-sia. 33 sistem ingin menangis tapi tak punya air mata. Sebelumnya tak perlu kulamar. Kau bisa memprediksi. Tapi 100 tahun lalu, sebuah sistem jatuh cinta pada tuan rumah. Sistem sedang jatuh cinta. Sebenarnya secara langsung. Semua nilai muka diberikan pada tuan rumah. Dan dunia itu runtuh. Tugasnya juga kacau. Sejak saat itu, setiap kali kau mengirimkan tugas pada tuan rumah, kau harus melamar terlebih dahulu. Aku terdiam. Sistem itu juga. Cukup aneh orang sedang jatuh cinta. Cinta semacam ini sepertinya tak bisa diterima. Lagi pula, sistemnya sungguh penuh perhatian. Terkadang aku bertanya-tanya. Aku berharap sistem 33 bisa menemaniku seumur hidup. Apa sistem 33 itu? Dia adalah kehadiran yang penuh perhatian. Bisa membantuku berevolusi. Beri aku bantuan. Mengobrol denganku. Pahami pikiranku yang terbaik. Selalu menyemangatiku. Itu milikku sendiri dan tak ada orang lain yang mengetahuinya. Keberadaan seperti itu tak kekurangan keajaiban. Ini hadiah dari Tuhan. Saat ini, aku memutuskan untuk tak lagi mengutuk Tuhan Allah. Anggap saja hal yang baik. Dan aku tak bodoh. Selama 2 bulan lebih. Apakah sistem 33 membantuku atau mencelakaiku? Aku sudah menemukan jawabannya. 33 sistem berhati lembut. Akan menempatkan diri di posisi saya.
Tampaknya rantai ember manusia tidak mungkin. Apakah berpikir? 33 sistem untuk mempelajari perencanaan misi. Tiba-tiba merasa dingin di belakang. Hei, aku akan melihatnya sekarang. Kemudian membuat serangkaian rencana yang sama sekali baru. Jangan khawatir, aku hebat. Mendengarnya dengan baik baru-baru ini. Saya lega bahwa tidak ada tugas. Mengetahui bahwa sistem 33 baik untuk saya adalah satu hal. Melubangi saya. Rasa sakit karena harus melakukan tugas adalah hal lain. Malam berlalu dengan damai. Dan keesokan harinya, Fang Yixuan secara pribadi membawa sarapan ke pintu saya. Apakah Anda perlu sarapan di Jinan? Dia membetulkan syal merahnya. Pakaian hari ini masih dipilih dengan cermat. Itu membuatnya lebih cantik dan bergerak. Sayang sekali di dalam sunyi. Mungkin Master Su tidak bangun. Pukul 3 tadi malam. Dia juga menelepon telepon rumah dan meminta makan malam. Butler berambut putih. Pertama kali aku melihat rumah mati siang dan malam begitu jelas. Rutinitas terbalik. Aku tidak bisa menahan napas. Banyak usia. Harus bangun. Seret Koki yang sedang tidur untuk membuat makan malam. Seluruh populasi siswa adalah karena makanan ini. Makan malam Master Su terbalik. Lagi pula, sebelumnya, tidak ada yang pernah makan jam 3 pagi. Setiap hari makanan mereka diperbarui. Keesokan paginya jam 6.00. Bersiaplah untuk membeli bahan angkutan udara segar. Jadi jika Anda membawa sumber, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat camilan tengah malam untuk Tuan Muda Su. Makanan. Pengurus rumah menelepon di malam hari untuk memindahkan pesawat. Transfer menakutkan. Memasak serangkaian hidangan lezat dalam waktu setengah jam. Diantarkan ke pintu Tuan Su. Pasti. Dia tidak akan mengganggu patriark tentang masalah ini. Tapi jam 7 pagi. Kepala keluarga berpakaian rapi dan berdiri di depan pintu Tuan Muda Su. Anda bisa berpikir dengan jari kaki Anda. Tuan Su tidak akan pernah membuka pintu. Dia mungkin baru saja tertidur belum lama ini. Setelah Fang Yixuan mendengarkan serangkaian proses tadi malam, ada gelombang di hatiku. Dia benar-benar bisa melemparkan. Mungkin saja anak muda kontemporer memang suka begadang. Pengurus rumah tangga Fang Yu berbicara dengan lemah untuk menjelaskan, oke? Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Fang Yixuan merasa bosan. Orang biasa yang malas begadang. Mengapa kamu begitu langka? Hanya wajah. Apa gunanya terlihat baik? Sangat membosankan, dan ada begitu banyak orang tampan. Saya telah melihat seseorang yang lebih tampan darinya. Tapi tidak pernah satu pun. Anda memperlakukan diri Anda begitu ringan. Di masa depan, dia akan makan malam di tengah malam, jangan mengantarkannya. Dan jam 3 sore, 4 dokter akan datang mengunjungi Su Jinlan. Apakah Anda sudah mengaturnya? Fang Yixuan tidak senang melihat saya. Tanyakan saja dan pecahkan makan malamku. Dalam tidurnya saya sama sekali tidak mengetahuinya. Tapi dia masih ingat pernah melihat saya. Bagaimanapun, aku berjanji. Fang Yixuan, yang konsisten dengan kata-katanya, tidak akan menarik kembali kata-katanya. Pergi ke perusahaan. Dia menendang truk makanan menyingkir dengan wajah hitam. Berjalan menjauh dari pintuku. Sedan hitam mewah sederhana. Dikelilingi belasan mobil mewah. Kehabisan tidur. Sebagai kepala keluarga Fang, hari perjuangan dimulai lagi. Dan sebagai ikan sosial, saya masih lembut. Mimpi indah di tempat tidur. Tidak butuh waktu lama untuk berubah sampai sekitar jam 1 siang. Setelah makan siang, suara Fang Yu, pengurus rumah tangga berambut putih, datang dari pintu. Tuan Su, Dr. Sweet akan datang menemuimu pada jam 3 sore. Harap pesan beberapa waktu. Saya mendengar jawaban hening. Setelah makan dan minum, aku langsung mulai tawar-menawar dengan sistem 33. Kau beri aku 2 tugas sekarang. Aku hanya tinggal memeriksakan diri ke dokter. Lubang ini harus dibor. 33 sistem 6, tapi aku hanya bisa mengganggu rencana. Tak mungkin biru lebih besar dari langit. Misi pertama ding-dong. Perkenalkan dirimu pada orang asing kedua dalam 1 hari. Dan pelajari identitas dan nama pihak lain. Tugas kedua adalah mendapatkan teman. Hadiahi 2 nilai untuk menyelesaikan tugas. Kegagalan menghadiahi 20 nilai tampan bagus. Sekarang saya penuh percaya diri. Semangat juang tinggi. Tugas kecil. Ayo biru. 33 sistem ini juga sangat senang memiliki psikiater. Jika dapat diandalkan, Anda juga dapat menyesuaikannya dengan tugas Anda sendiri. Sempurna. Pikiran dipersatukan oleh kelompok dengan harapan besar. Aku membolak-balik dokumen tebal di tanganku. Setelah melihatnya, penyembuhan tampak sederhana. Sulit. Karena secara internasional, tidak ada obat untuk fobia sosial. Apakah benda ini memiliki penyakit? Hak untuk terluka harus Xuan. Langsung buat yang terkenal secara internasional. Dia adalah master operasi jantung. Masalah psikologis hanya memalukan. Lagi pula itu menyembuhkan. Kamu lihat. Mengingat kata-kata Fang Yixuan yang tidak bertanggung jawab. Berpikir akan muntah darah. Tapi dia memberi terlalu banyak untuk membantu. Operasi jantung. Dokter dipaksa untuk online dengan buku-buku tentang penyakit mental. Sudah waktunya bagi dokter untuk pergi. Perawat mengetuk pintu. Lihatlah dia dengan senyum malu-malu. Rambut pirang melompat di bawah sinar matahari. Cantik seperti bidadari. Penampilan Apollo menarik perhatiannya. Dia orang Jerman kulit putih standar. Pirang. Dia tinggi dan memiliki kaki yang panjang karena undangan keluarga Fang. Dia datang ke rumah sakit keluarga Fang dari Jerman. Menjadi dokter pribadi keluarga Fang. Untuk ini, ia juga belajar fasih berbahasa Mandarin. Ini semua tentang uang. Dia tidak berpikir ada sesuatu untuk didekorasi. Ayo pergi ke ruang medis sumber siswa. Sosok ramping sedang menunggunya. Halo,
Saya adalah buku yang dia letakkan. Lihat pasien. Langsung bodoh. Dia melihat Adonis hidup. Dewa kecantikan dalam mitologi Yunani kuno. Dia memiliki wajah yang cantik. Keindahan alam. Muses memujanya. Aku mungkin lebih baik dari dewa laki-laki itu. Ketampananku seperti cahaya siang hari. Pipi yang dipahat seperti patung. Rambut hitam pendek, rapi. Dengan lautan coklat tua di mataku. Yang paling menawan. Angkat matamu dengan lembut. Biarkan pikiran Anda melupakan waktu dan diri Anda sendiri. Dokter, saya memiringkan kepala dan membangunkannya. Aku sadar, dan aku memerah. Adalah tabu bagi dokter untuk jatuh cinta dengan pasien. Bangun. Setelah 5 menit persuasi. Status kembali normal. Halo. Nama saya sedang berpikir. Apakah psikiater Anda? Keluarga saya adalah keluarga leluhur dokter di seluruh kota. Saat ini lajang. Sangat fokus secara emosional. Tanpa sadar. Tatap mata coklat pucat itu. Berpikir itu seperti mencuri kacang. Biarkan situasi pribadi Anda mengalir keluar. Oke, nama saya Su Jinglan. Mari berteman. Saya melihat jahitan. Kesempatan bagus untuk menyelesaikan tugas. Melihat ekspresi anak laki-laki itu yang sedikit bersemangat. Berpikir lebih dulu mengerutkan kening tanpa jejak. Dia tidak mau berteman. Mau jadi pacar. Tapi pertama kali mereka bertemu. Dan aku masih sakit. Dia seharusnya tidak melompat begitu cepat. Dia secara paksa menekan kegembiraannya. Saya tidak menyangka akan bekerja di Cina kali ini. Anda juga akan bertemu dewa laki-laki Anda sendiri. Tuhan benar-benar sangat menyukai dirinya sendiri. Sekarang kita bisa memulai perawatan awal. Dengan persetujuan pikiran. Saya merasa jauh lebih baik. 33 sistem juga mengangguk puas. Selamat kepada Lanlan karena telah menyelesaikan 2 tugas. Hadiahi 2 poin nilai gratis. Tambahkan semua ke fisik. Saya sangat senang. Ayo seperti ini. Apakah Anda akan menjadi Raja Kong kedua? Tidak yakin, lihat lagi. Lalu pikirkan. Saya bertemu pasien tersulit dalam hidup saya. Singkatannya adalah 1 pertanyaan 3, tidak ada pertarungan. Biarkan dia melakukan segala macam trik. Meminta kehangatan. Kecuali untuk pengenalan diri awal. Aku tidak bergerak lagi. Garis-garis indah seperti bibir berukir. Jangan pernah membuka sepasang skema militer lagi. Melihat bahayanya tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya seindah salju dan es yang tidak bisa saya ucapkan. Menatapnya hanya dengan mataku. Seolah aku bisa melihat melalui hatinya. 33 sistemnya sedikit bingung. Lan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Saya menjadi lebih baik dan lebih baik dalam berbicara baru-baru ini. Itu memberinya ilusi. Mengapa saya harus berbicara? Dia bukan kamu bukan. Dia telah bersamaku selama lebih dari 2 bulan. Hanya manusia jelek yang aneh. Itu yang kukatakan. Temukan dokter untuk datang dan mengobrol dengan saya. Mengobati penyakit mental. Bagiku itu lelucon. Jangan bicarakan keenggananku pada manusia. Jadi mari kita mulai dengan ini. Aku dibawa paksa ke tempat aneh ini kemarin. Dan kemudian dikelilingi oleh sekelompok orang asing. Sekumpulan kata-kata yang berantakan. Cukup menggangguku. Aku hanya ingin menghancurkan dunia. Aku bosan dan tak ingin bersosialisasi. Tak ingin bicara. Aku bahkan tak ingin menyembuhkan penyakit mentalku sendiri. Jika ini dilakukan oleh sistem 33, aku akan tetap bersedia mengikuti 33 kata. Lakukan selangkah demi selangkah. Tapi orang di depanmu ini tidak. Dan, sekarang tugas sistem 33 telah selesai. Maka aku tak perlu bicara lagi. Jadi, aku hanya menggunakan pasangan itu sepanjang waktu seolah-olah. Mata dengan kabut. Anak menonton berpikir. Lihat saja dia sampai wajahnya memerah. Perawatan berakhir pada jam terakhir. Berakhir dengan pelarian malu. Dalam dialek perusahaan Xuan menerima pesan berpikir. Kondisi Master Ju serius. Dalam 2 jam waktu perawatan. Hanya mengucapkan 2 kata. Jangan berbicara lagi. Komite Diagnostik Perawatan Gangguan Sosial Fobia. Tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan orang. Sangat defensif. Perawatan konservatif dianjurkan. Melalui kontak yang berkepanjangan. Bangun kepercayaan sebelum perawatan. Pikiran sangat jernih, sedikit pikiran Anda sendiri. Paparan pengobatan jangka panjang. Dia bisa menyentuhku lebih banyak. Fang Yingxuan selesai membaca laporan. Tersenyum dingin sungguh berantakan penyakit mental. Mengoceh. Dia tidak berniat untuk benar-benar menyembuhkanku. Dia hanya ingin berada di sana selama ini. Membuatku jatuh cinta padanya. Mau sujud. Tuan Fang Haiyan Group. Kemarin, produk baru bernama. Teknologi tinggi di seberang West Side. Merekrut mitra terbaru. Asisten tampan Lin Yu. Melaporkan untuk mendapatkan informasi terbaru kemarin. Fang Yixuan menutupi informasiku dan menatapnya. Segera membuat janji dengan kepala Ken Group. Pengalaman jam 8 malam. Rahasia Victor Hanging Garden World in Crane. Pikiranku sudah mulai menggambar. Apa yang kamu pakai malam-malam? Cocok. Biasa Fang Yixuan. Ikut dalam makan malam bisnis seperti ini. Sebagai sekretaris pertama, dia mengikuti. Kali ini tidak terkecuali. Tangan Fang Yixuan berhenti. Setelah berpikir sejenak, bicaralah. Aku membawa pacar baru. Aku tidak akan membutuhkanmu malam ini. Wajah Lin Yu pias ketika mendengar kalimat ini. Kemudian dia dengan cepat menenangkan diri. Tuan Fang, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Dia dipenuhi dengan ketidakpastian dan kepahitan. Lebih dari 3 tahun. Dia bekerja keras. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Dan ketajaman bisnis yang sangat baik. Menjadi sekretaris pertama Fang Yixuan. Dia berpikir.
Andalkan diri Anda. Penampilan tampan dan sosok yang kuat. Cepat atau lambat, saya akan menjadi kekasih Tuan Fang. Dia tidak berani memikirkan identitas calon kepala keluarga Fang. Saya bahkan tidak tahu posisi pacar saya. Hanya sedikit keinginan. Fang Yingxuan tidak puas. Dia tampaknya tidak menyadarinya sama sekali. Tidak, tolong jaga baik-baik dokumen kemarin. Zhang Yixuan tahu sekilas apa yang dia pikirkan. Tapi pekerjaan dan kehidupan perlu dipisahkan, dia tahu betul. Dia tidak mampu membeli apa yang dia inginkan di tengah hujan. Saya tidak ingin memberi. Bahkan penampilan bukan orang yang dia suka. Tunggu sampai Anda menemukan sekretaris yang lebih baik. Lin Yu hendak mundur dengan cepat. Tapi Juruilin hanyalah model jerami. Presiden, saya akan melakukannya dengan baik saat makan malam. Dia secara tidak sadar berpikir. Fang Yingxuan ingin membawa kekasihnya ke sana. Itu pernah terjadi sebelumnya. Diam, Sekretaris Lin, Anda pernah melihat Yu. Fang Yingxuan mengangkat matanya. Mata hijau dingin. Ini seperti melihat kematian. Stagnan di tengah hujan. Aku punya firasat buruk. Maaf Presiden. Ya, saya pikir pesta makan malam ini terlalu penting bagi kelompok. Jadi terburu-buru. Dia segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Dengan ekspresi memohon di wajahnya. Fang Yingxuan menatapnya dengan dingin. Setengah diam. Suasana di udara semakin mencekam. Membeku. Tetesan keringat. Bulir-bulir berjatuhan dari dahi yang basah kuyup karena hujan. Dia hampir tidak bisa bernapas. Ini bukan contoh. Dan akhirnya, demi hujan kemampuan bisnis sungguh bagus. Dia memutuskan untuk memberinya sedikit kelonggaran. Lain kali, dia hanya akan mengusirnya dari perusahaan. Fang Yingxuan hanya menundukkan kepalanya ketika menghadapku. Menghadapi orang lain itu tinggi. Bahkan Su Jingyu, yang telah dimanjakan selama bertahun-tahun. Saya tidak berani melakukan apapun terhadapnya. Begitu Anda menginjak usianya. Orang itu bahkan tidak bisa menjadi singkapan lagi. Mendengar 4 kata ini, Lin Yu tahu bahwa dia telah diselamatkan kali ini. Tapi tidak lain kali. Terima kasih Presiden. Aku akan turun dulu. Langkah kakinya terburu-buru. Dia keluar dari kantor dengan wajah pucat. Sekretaris lain di luar melihat hujan. Mereka membicarakannya. Ada apa dengan pria tampan Lin? Bisa bodoh. Diperkirakan dia gagal merayu dan dimarahi. Hahaha. Pecinta Presiden semuanya tampan. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Saya benar-benar berpikir saya bisa datang. 7 atau 8 sekretaris sedang menonton pertunjukan yang bagus di tengah hujan. Bagaimanapun, mereka telah sering tersandung olehnya selama bertahun-tahun. Agar lebih banyak menunjukkan wajah di depan Fang Yingxuan. Lakukan apapun agar terjebak hujan. Orang-orang alami telah lama dikalahkan. Dan siapa yang Anda pilih untuk menemani Anda ke pesta makan malam? Fang Yingxuan melihat informasi di tangannya dan memiliki kandidat. Meskipun itu aku. Aku tidak cantik. Tapi tampan baik-baik saja. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak bisa dijelaskan. Malam ini, dia akan membawa pria paling cantik di antara penonton. Dia percaya tidak ada pemborosan. Hanya jika sumber daya tidak digunakan dengan benar. Segera. Fang Yingxuan mengirim pesan langsung ke pengurus rumah. Katakan padanya untuk berkemas jam 8 malam. Ke Hotel Crown. Dia akan menungguku di pesta. Setelah perintah, dia terus memproses dokumen. Saya telah menyelesaikan 2 tugas. Bahagia di tempat tidur. Menonton variety show yang baru saja dibuka. Bermain dengan sahabat Anda. Komprehensif. Seni adalah jenis di mana sekelompok selebriti pergi untuk tinggal di desa. Masing-masing dari mereka. Saya juga akan membawa sahabat saya. Tawa terus berlanjut. Sangat menyenangkan. 33 sistem berkata dengan penuh semangat. Lan jauh lebih sehat. Nilai tubuh saya adalah sebagai berikut, tuan rumah Su Jinglan. Fisik 6 kecerdasan biasa yang sehat 6. Lebih pintar dari biasanya. Pria tampan 35 bintang. Memang, saya merasa jauh lebih kuat. Jauh lebih ringan. Saya melihat Dongyi dan mengangguk. Penambahan 2 titik vertikal langsung. Setelah peningkatan fisik, matanya, yang awalnya sedikit rabun, langsung jernih. Saya merasa bahwa tubuh saya juga jauh lebih ringan. Tiba-tiba sebuah pertanyaan terpikir oleh saya. Jika fisikku mencapai 100, bukankah itu gila? Kilasan di benakku. Film-film superpower yang pernah kulihat. Transformers apa? X-Men King Kong. Hal, aku akan meninju TKB Hai langsung. Panti Jompo Kik Nanshan. Aku berpikir tentang cekikikan dan dilahirkan. Suasana hati semakin bahagia. 33 sistem terdiam beberapa saat. Apakah ada kemungkinan? Kita bisa meningkatkan kecerdasan kita. Dan kemudian mungkin naik menjadi sekitar 20. Apakah kamu baik-baik saja? Kelahirannya menghancurkan ilusiku. Benar-benar menjadikanku sistem 100 tiba-tiba. Lalu bumi ini. Tidak ada manusia yang bisa menghentikanku. Kecuali jika bom nuklir dijatuhkan. Aku berpikir sejenak. Oke, kita juga bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi aku mulai memikirkan hal ini. Lumayan untuk terus melakukannya seperti ini. Pada saat itu, saya akan menjadi kekuatan ganda fisik dan kecerdasan. Saya akan melihat siapa yang berani memperlakukan saya sebagai hidangan. Makan apapun yang Anda inginkan. Terutama wanita itu Fang Yingxuan. Pukul dia. Saya senang ketika saya terjebak dalam fantasi. Saya belum tahu. Dalam beberapa jam, hidup saya mau tidak mau dilemparkan ke dalam kekacauan. Di Villa Xiao. Xiao mengiau berguling-guling seperti anak manja. Biarkan adik saya membawa saya ke pesta malam ini. Apa yang kamu lakukan? Xiao Mengki juga tahu tentang grup Ken. Keluarga Xiao mulai di real estate.
Sekarang adalah grup real estate terbesar di Cina. Namun, untuk daging gemuk internet, dia juga menonton Danai. Pengalaman adalah yang terpenting. Tidak ada ruginya. Fang Yingxuan, jangan biarkan aku pergi ke Shenyuan untuk mencari Su Jingan. Dia pasti pergi ke makan malam-malam ini. Saya pikir ini adalah kesempatan. Dia mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Saya dibawa kembali oleh Fang Yingxuan ke sumber untuk perawatan. Hal ini. Jadi dia pergi. Kemudian diblokir. Awalnya, Fang Yingxuan adalah karena masalah Sui Liu. Dia tidak terlihat baik di mata. Dia masih mencariku. Maka tentu saja dia akan diblokir. Dia adalah wanita kedua bermartabat dari keluarga Xiao. Sekarang mengejar seseorang bahkan tanpa melihat sehelai rambut pun. Xiao Mengyao akan marah. Semakin dia dihentikan, semakin dia tersandung. Hanya untuk seorang pria. Xiao Mengyao membohonginya dengan dingin. Lalu apa? Bagaimanapun, saya tidak perlu khawatir tentang bisnis keluarga. Xiao Mengyao berkata sendiri tanpa peduli. Fakta pemborosan. Aku memohon padamu, aku hanya ingin bertemu dengannya kali ini. Xiao Mengki tidak mengerti. Mengapa adikku begitu gigih kali ini? Apakah kamu sangat menyukainya? Aku sangat menyukainya sehingga aku ingin bertarung dengan Sui kelas 1. Dia Fang Yingxuan merampok orang. Belum lagi. Apakah kamu tidak tahu siapa Fang Yingxuan? Ini adalah pertama kalinya Xiao Mengki mengatakannya dengan sangat jelas. Dari saat saya memasuki sumber kehidupan. Pada dasarnya tidak ada yang bisa menyentuh masalah ini. Kecuali mereka berempat. Siapapun yang memberi saya akan tercabik-cabik. Ini adalah martabat yang dimiliki kepala keluarga kaya. Ini bukan tentang cinta. Hanya tentang wajah. Mendengar kalimat ini. Wajah Xiao Mengyao menjelat jelas. Hatiku hancur. Tangannya yang mengepal kencang dan longgar. Pada akhirnya, pipiku sakit. Kebencian dan tak berdaya memeras beberapa kata dari sela-sela giginya. Saudari Sin, aku mendengarkanmu. Xiao Mengki menghela nafas lega. Aku menepuk kepala gadis itu. Senang mengetahuinya. Aku akan membawamu ke pesta malam ini. Tapi kamu belajar dengan baik dan tenang. Jangan terlalu besar, kamu hanya tahu cara makan, minum dan bersenang-senang. Xiao Mengki adalah kepala keluarga. Tapi dia juga saudara kandung Xiao Mengyao. Dia lembut dan memaksa di depan keluarganya. Aku tahu, bahkan jika aku tidak berdamai. Xiao Mengyao juga tidak bisa menahannya. Identitasnya benar-benar bagus. Tapi tidak sebanding dengan Fang Yingxuan. Fang Yingxuan benar-benar gila. Ada begitu banyak darah di tangannya. Dia bunuh diri. Gempa komersial yang benar-benar akan membuat orang mencoba. Tapi Anda bisa menebusnya nanti. Tidak mungkin keluarga Xiao membiarkan dia membayar hidupnya. Jika Anda benar-benar menyukainya, tunggu saja sebentar lagi. Tidak mungkin Fang Yingxuan menikahi Su Jingan. Xiao Mengki dapat melihat latar belakang adiknya yang tidak nyaman. Beberapa kata lega. Xiao Mengyao mengerutkan kening dan mengangguk. Dia hanya bisa menunggu. Saat itu, bukan tidak mungkin untuk menjadi sederhana. Su Jingyu. Saya sudah mencoba beberapa setelan di Su, S. Sister Yan, set mana yang menurut Anda cocok untuk saya? Dia mendongak. Seperti bunga musim semi. Senyum seorang anak jelas dan murni. Setiap set terlihat bagus baru-baru ini. Shen Yuxi juga akan menghadiri makan malam-malam ini. Keluarga Shen terutama bergerak di pertanian pertambangan dan perusahaan pusat perbelanjaan. Sedikit perhatian telah diberikan pada teknologi tinggi ini. Tapi kali ini grup Ken secara khusus mengundangnya. Jadi dia juga mampir. Bawa tunanganmu, Su Jingnu. Selama ini, hubungan mereka menjadi semakin terikat. Begitu manis. Dan Song Li, presiden grup Laut Dalam. Berdiri di kantor sambil tertawa. Senyum itu membawa makna yang dalam. Anda mengatakan bahwa grup Ken mengundang Song Xing, bukan? Ya presiden sangat baik. Lagu ini cukup indah. Keluarga Song terutama melakukan rumah sakit. Dan industri teknologi farmasi. Perusahaan teknologi farmasi adalah grup Laut Dalam. Saat ini, dia telah dengan kuat mengendalikan grup Laut Dalam. Mengambil 2 anak haram. Tapi ada yang terakhir ini yang sedikit rumit. Orang itu adalah Song Xin. Ibunya adalah pemilik dam besar untuk grup Cain. Anak besar keluargamu. Song King. Saya lahir dan besar di keluargamu. Ketika saya menjadi dewasa, saya mengetahui bahwa ayah Song sakit parah. Dia segera kembali ke Cina dan merampok Song Li dari properti keluarga. Song Xing 5 tahun lebih tua darinya. Myokardium pergelangan tangan 25 tahun ini banyak. Undangan makan malam grup Hain. Adalah normal untuk mengirimkannya ke Song Xing. Jika kerjasama ini dinegosiasikan oleh Song Xing. Bahwa Song Li. Kontrol perusahaan laut dalam terancam. Dan keluargamu dengan sepenuh hati akan mendukungnya. CEO yang melihat pergi. Sekretaris kami sedikit gelisah malam ini. Ini adalah malam bisnis pertama yang begitu penting. Keluarga Song tidak dapat berpartisipasi. Mengatakan itu adalah pesta. Bahkan, rencana lelang lebih baik dan penawar tertinggi mendapatkannya. Setelah malam ini, perusahaan mana yang akan bermitra dengan Charon Group? Juga akan jatuh cinta pada pintu. Jadi Anda bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pemberian hadiah. Maka itu berarti mengusirnya secara langsung. Song Xing adalah serangan balik yang indah. Jangan khawatir, cukup buat rencana dan berikan padaku. Wajah memberi hadiah acuh tak acuh. Sepertinya tidak ada dalam hatiku. 8 PM. Malam diterangi oleh cahaya terang. A adalah crown hotel terbesar dan termewah. Meledak malam ini. Mobil mewah. Mobil harum pria tampan. Selebriti Cina dan selebriti Hollywood. Yang terbaik dari seni berkumpul di sini. Kali ini identitas mereka. Hanya hidangan utama untuk menghiasi pesta. Adalah Chain Group yang dengan ramah mengundang Anda untuk menjadi hampir semua orang yang berkuasa di keluarga atas.
Saya tidak bisa datang ke perjamuan ini dengan status rendah. Lagi pula, kali ini seleksi pasangan. Mereka menganggapnya sangat serius. Perjamuan juga standar tertinggi. Xiao Mengqi, kepala keluarga Xiao, menggandeng Xiao Mengyao. Baru saja keluar. Hal itu terutama dibicarakan oleh pemilik keluarga lainnya. Shen Yuxi, kepala keluarga Shen. Dia juga membawa tunangannya, Su Jingyu. Valentino biru pucat. Debut pakaian adat. Itu membuatnya lebih segar dan halus. Fang Yingxuan, kepala keluarga Fang. Mengenakan gaun hitam dan ungu malam ini. Tiba lebih awal untuk pesta makan malam. Mereka berbisik-bisik dengan Lin Yu. Tiba-tiba, Lin Yu mendongak ke pintu. Ada sedikit perselisihan di pintu. Maaf Bu. Mana undanganmu? Penjaga pintu menghentikan hadiah dengan wajah serius. Hadiah menguraikan postur tegap gadis itu. Bros wanita safir di dada. Kunci rendah kemewahan. Berharga. Dia menunduk ke bel pintu. Terlambat untuk berbicara. Suara tertawa malas datang. Ternyata Songxing yang berjongkok di sini lebih awal. Songxing juga tidak buruk. Karena itu adalah darah campuran Tiongkok Timur. Jadi garis besar fitur wajah sedikit lebih keras. Yang tidak diundang tidak boleh masuk. Songxing mencibir dingin. Penuh kedengkian. Menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Song Li. Aku tidak diundang? Lalu mengapa ada undangan untuk mengundangku? Song Li tersenyum kecil. Menarik keluar surat undangan di sakunya. Kata-kata di atas ditulis tangan oleh penanggung jawab, Lin Yu. Mengungkapkan rasa hormat terbesar. Songxing memiliki firasat buruk dalam hatinya. Penjaga pintu unik dan tulus setiap kata. Undang para wanita ke jam 8 malam ini. Pesta di Hotel Mahkota. Ditandatangani oleh Lin Yu. Dalam 5 tahun terakhir. Suara internasional. Seorang ahli bedah otak terkenal. Dia selalu memakai topeng ketika dia menjalani operasi. Tidak ada yang tahu identitas atau penampilannya. Hanya tahu nama kodenya. Operasi otak yang dia lakukan. Tidak peduli seberapa sulit atau sulitnya untuk menyembuhkan. Tidak gagal. Tingkat kegagalannya adalah 0. Tidak ada yang tahu. Dia baru berusia 15 tahun untuk operasi pertamanya. Song Li adalah seorang jenius medis remaja tanpa kompromi. Ketika penjaga pintu sendirian dan melihat undangan ini. Ada keributan. Itu sebenarnya hadiah dari kepala keluarga Song. Mustahil betapa mudanya kamu 5 tahun yang lalu. Songxing adalah orang pertama yang tidak percaya. Aku akan mengoperasi Tuan Smith selanjutnya. Kumpulkan surat undangan di Song Li, UK. Sambil tersenyum. Kalimat ini telah mengkonfirmasi identitasnya. Hanya Nona Boots yang bisa memastikan. Siapa yang akan dia operasi? Biasanya bahkan orang-orang mengantri untuk operasi. Entah kapan aku akan berada. Sudah waktunya seluruh dunia tahu. Sang Nona memilih siapa yang akan dioperasi. Tapi semua tergantung suasana hatinya. Dan karena dia berbicara dengan begitu percaya diri. Aku masih menyimpan surat undangan untuk bulan Oktober di tanganku. Itu berarti hampir tidak ada. Ketajaman bisnis yang luar biasa ditambah dengan bakat medisnya. Mengejutkan seluruh penonton. Dan Songxing harus percaya. Wajahnya menjadi hitam dalam sekejap. Otak yang sangat terampil. Pentingnya dokter terbukti dengan sendirinya. Belum lagi Song Li, calon pewaris kepala keluarga Song. Ini untuk grup Chiron. Penanggung jawab saat ini, Lin Yu, berkata. Sangat penting. Sampai keributan di pintu. Lin Yu secara pribadi keluar dan memenangkan Song Li di. Selamat datang. Selamat datang. Nyonya, kedatangan Anda. Lin Yu dengan bersemangat berjalan ke depan. Karena ayah saya sudah tua. Infark serebral beberapa waktu lalu. Hampir meninggal. Dia menjalani operasi otak. Lady of Sanctuary datang untuk mengoperasi ayahnya. Tapi sulit diundang. Jadi untuk pesta makan malam ini, dia secara pribadi menulis surat undangan dengan tangan. Saya harap saya dapat mengundang ketenaran dan kekayaan yang acuh tak acuh. Nona Boots yang misterius. Halo. Song Li diundang masuk oleh Lin Yu dan melewati Songxing karena kesalahan. Senyum Songxing tidak bisa lagi dipertahankan. Wajah semakin dingin. Pelaut mati rusa masih belum diketahui. Jangan terlalu senang. Memang, Song Li tersenyum kecil. Percaya diri dan tenang. Makan malam resmi dimulai. Fang Yingxuan melihat ke pintu untuk kelima kalinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengirim pesan mendesak ketiga. Bagaimana dengan orangnya? Belum disampaikan? Fang Yu bahkan tidak sempat mengecek ponselnya sekarang. Karena Tuan Muda Su sedang setelah berganti pakaian. Permisi untuk kembali ke kamar mengambil sesuatu. Itu menghalangi pintu secara langsung. Saya tidak ingin keluar ke pesta makan malam. Mereka tidak berani membuka pintu dengan kasar. Menghancurkan perabotan dan peralatan. Itu macet untuk sementara waktu. Sangat memalukan. Fang Yu hanya bisa membujuknya dengan susah payah di depan pintu. Pesta Tuan Su malam ini sangat penting. Kepala keluarga sangat mementingkan Tuan Muda. Ning Chai secara khusus meminta kami untuk mengantarmu ke sana. Aku mengenakan setelan mewah. Bau di cermin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya. Dia menghargai secara langsung memaksa seorang teroris sosial untuk menghadiri pesta makan malam. Benar-benar mengagumkan bagi seekor sapi betina untuk terbang. Dan penyakit Tuan Su harus disembuhkan dengan lebih banyak kontak. Kan? Kami juga telah mempersiapkan untuk Anda, Tuan Muda Su. Pakaian dan aksesoris yang paling tampan. Kamu juga suka. Apakah kamu ingin keluar dan menunjukkan kepada semua orang? Dia hanya memujukku seperti anak kecil. Tapi aku benar-benar tampan. Penata gayaku menyelesaikan pakaianku. Dengan bersemangat berteriak untuk menikahiku. Aku tidak akan menikah. Untuk membawa suami tampan pulang. Penata gaya? Aku telah menata banyak selebriti pria tampan.
Tidak pernah ada orang seperti itu. Untuk membuatnya begitu menyukaiku. Itu hanya tumbuh pada titik estetikanya. Pengurus rumah telah mengirim pesan lagi. Pengawal itu menatap Fang Yu dengan wajah sedih. Fang Yu juga sangat tidak berdaya. Dan kemudian dia menatapku. Itu dia. Ini seperti ini, Tuan Su. Makan malammu telah dihentikan oleh pemiliknya. Begitu mendengar kalimat ini, tubuhku berkata. Mengapa Anda mendengar suara tanya yang lemah di dalam? Fang Yu menghela nafas lega. Akhirnya, saya tidak menyanyikan pertunjukan satu orang lagi. Guru Su akhirnya berbicara kepadanya. Ini benar-benar tidak mudah. Mungkin pemiliknya berharap Anda bisa beristirahat lebih awal. Tidurlah lebih awal dan bangun lebih awal. Saya hanya berpikir itu adalah mimpi buruk. Sebagai burung hantu malam veteran. Saya lapar setiap kali jam 2 atau 3 malam. Saya akan mati tanpa makan malam. Tidak, Anda tidak bisa. Saya ingin pulang. Saya menyebutnya penyesalan. Usus yang hancur dibersihkan. Pulang tidak mungkin. Tuan Ju, penyakit Anda belum sembuh. Kalau tidak, Anda bisa keluar ke pesta makan malam dengan patuh. Aku diam-diam akan membawakanmu makan malam nanti. Bagaimana menurutmu? Kata Fang Yu membujuk. Dia menemukan fakta bahwa aku tidak suka kepala rumah. Jadi cobalah untuk tidak menyebut kepala keluarga. Buat kesepakatan denganku. 33 sistem mereka menggangguku. Aku langsung menangis kepada sistem 33. 33 sistem sedang terburu-buru. Rencananya kacau lagi, tunggu sebentar. Aku akan mempercepat tugasmu, oke? Aku ingat apa yang aku siapkan untukmu sebelumnya. Salah satunya adalah menghadiri pesta makan malam. Sampaikan salam kepada 5 orang. Penyelesaian hadiah 2 poin digital. Tapi tugas ini tertinggal jauh. Karena perforasiku masih lumayan buruk. Dengan gegabah berpartisipasi dalam orang semacam ini di mana-mana. Pesta makan malam di mana semua orang berkomunikasi. Ini hit yang luar biasa. Dia pria selangkah demi selangkah. Aku tidak menyangka Fang Yingxuan akan bermain begitu tidak masuk akal. Mengganggu rencananya lagi wanita sialan. Pada saat ini, aku dan sistem 33 berada di halaman yang sama. Aku mulai membenci seorang wanita. Oke untuk makan malam. Aku ingin menangis untuk tugas itu, tapi aku tidak bisa menahannya. Tidak ada makan malam. Tidak akan ada kebahagiaan di rumah mati. 33 sistem tertekan, tidak apa-apa. Saya akan menerapkan mendesak. Dan itu berlangsung selama 30 menit. Kaki ikan persegi di luar berjongkok mati rasa. Dia akan sedih dan memeluk kepala keluarga. Tuan Muda Su tidak mau keluar, dan dia mengantar Fajar. Pintu dibuka dengan lembut. Suara rendah dan dingin terdengar, ayo pergi. 2 kata singkat itu hampir membuat Fang Yu menangis. Setelah masuk ke dalam mobil, cowok tampan menoleh. Mata yang lebih terang dari binar bintang untuk makan malam. Tidak apa-apa makan camilan larut malam. Benar-benar oke. Fang Yu sekarang bersemangat dan bersyukur, apalagi makan malam. Aku ingin bintang-bintang di langit. Dia berusaha mengambilkannya untukku. Sebuah sedan hitam sederhana. Di bawah perawatan puluhan mobil mewah. Berkendara menjauh dari sumbernya. Pergi ke Hotel Crown. Pesta telah berlangsung selama lebih dari setengah jam. Hampir semua orang berdatangan. Kecuali Fang Yingxuan. Hampir semua orang ditemani. Tuan Fang, sekretaris mana milikmu? Ketika seorang bos datang untuk berbicara. Saya menemukan bahwa hanya ada Tuan Fang sendirian. Panci mana yang tidak bisa dibuka dan panci mana yang bisa diangkat? Sudut-sudut bos lain di sekitar berkedut. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi mereka juga penasaran. Makan malam hari kerja. Sekretaris tampan mana yang menemaninya? Mengapa Tuan Fang sendirian kali ini? Dan menurut reputasi Fang Yingxuan, dia telah merawat kekasih yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah pria cantik dengan kualitas tinggi. Mengapa kamu tidak membawa keluar kali ini? Fang Yingxuan memikirkan jawaban Fang Yu di ponselnya. Wajahnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak peduli tentang apapun. Dia datang. Aku tertunda dalam perjalanan. Tidak menjelaskan bahwa pacarnya bukanlah sekretaris. Lagi pula, dia tidak punya alasan. Apa yang harus dijelaskan kepada kelompok orang yang lebih rendah darinya ini? Adik kedua keberatan berjalan tanpa berbicara dan memberi hadiah. Bawa Fang Yingxuan langsung. Meninggalkan kepungan para bos. Bagaimana krisis itu datang? Fang Yingxuan menggoyangkan gelasnya. Ada sedikit lelucon pertunjukan yang bagus tergantung di sudut mulut. Kakak kedua, berhenti bercanda. Song Xin memang tidak buruk. Tapi saya juga tidak menganggapnya serius. Song Li tidak akan membicarakan Song. Teman baru yang tidak bisa berada di meja untuknya. Jika dia ingin memulai, dia hanya ingin membunuh dengan satu pukulan. Cara kecil semacam ini hanya akan menghabiskan sumber dayanya sendiri. Dan dia tidak ingin melakukan itu. Lalu Anda menginginkan kerjasama ini? Fang Yingxuan mengerutkan kening. Ada lubang dalam kerjasama grup Cain. Apa yang dikatakan Song Li langsung ke intinya? Matanya dingin. Siapa yang berani berpikir? Begitu banyak untuk menemukan pasangan. Ada lubang. Ayo pergi, kakak tertua dan adik ketiga sedang menunggu kita di kamar 301. Mari kita bicara setelah kita bertemu. 4 orang adalah saudara perempuan dari satu suami dan satu ibu. Jadi jika sesuatu terjadi, orang-orang akan berdiskusi bersama. Oke. Dia ragu-ragu sejenak. Saya pikir saya akan naik mobil dalam setengah jam. Saya belum punya undangan. Aku butuh dia untuk menjemputku. Tapi aku membuatnya menunggu begitu lama. Fang Yingxuan percaya bahwa dia tidak murah hati. Dia siap untuk membiarkan. Saya juga merasakan rasa menunggu di pintu. Jadi dia langsung pergi ke lantai 3 bersama Song Li. 4 orang berkumpul di ruangan ini. Bahkan Xiao Mengyao. Baik Su Jingyu tidak dapat berpartisipasi.
Ini adalah unik. Ini adalah ruang empat patriark di lingkaran atas. Tidak ada orang lain yang bisa terlibat. Bahkan tidak ada saudara perempuan dan tunangannya sendiri. Xiao Mengyao ada di lobi. Mengobrol dengan beberapa sesama leluhur generasi kedua. Bintang pria kelas atas yang tampan dan gagah di Tiongkok. Zhao Lin berjalan melewati. Matanya yang dalam dan sosok tinggi dan berotot. Biarkan sekelompok wanita tidak bisa membantu tetapi sering melihat ke belakang. Itu adalah kepala keluarga Zhao yang membawanya ke sini. Tampaknya bintang pria ini masih seorang pria dari keluarga Zhao. Halo Nona Xiao. Nama saya Zhao Lin. Dia terlihat penuh kasih sayang. Wanita, lihat wajahnya yang tampan. Tulang menjadi lunak. Bisa digunakan oleh kelompok. Wanita itu menatap Xiao Mengyao dengan mata iri. Tapi bergeming. Dalam pikirannya. Flash wajah tampanku. Aku hanya berpikir orang di seberangnya terlalu berat pada riasan. Ekspresinya sangat palsu. Tapi Anda masih harus memiliki etiket di luar. Saya Xiao Mengyao. Apakah ada yang salah? Tidak. Saya mendengar lebih awal bahwa Nona Xiao mengambil alih hiburan Zhaoin. Sebagai aktor Chaoin. Secara alami datang untuk menyapa bos. Xiao Mengyao mengerutkan kening. Mencoba menjauh dari menjadi adikku sendiri. Sekumpulan hal berantakan dilemparkan pada diri sendiri. Perusahaan ternyata Zhaoin Entertainment. Memang, keluarga Xiao mengikutinya sebelumnya. Dia juga telah menciptakan sejumlah perusahaan hiburan. Salah satunya adalah Zhaoin Entertainment. Sekarang Zhaoin Entertainment masih hidup. Itu bisa dianggap sebagai 3 perusahaan hiburan teratas. Salah satu perusahaan. Tapi setelah Xiao Mengqi menjabat. Dalam rangka berlatih untuk Xiao Mengyao. Hanya melemparkan perusahaan kepadanya dan dia pergi beberapa kali. Setiap kali aku bertemu dengan bintang muda atau bintang pria. Bagaimanapun, statusnya luar biasa. Dia adalah nona kedua dari keluarga Xiao yang kaya raya. Muda dan cantik. Masih siswa Beihua dan dia memiliki hubungan tidak menderita sama sekali. Awalnya agak segar. Belakangan, Xiao Mengyao bosan. Bagaimanapun, mereka semua mirip. Yang satu lebih ambisius dari yang lain. Jangan pernah memikirkannya, itu kotor. Buat dia menghindarinya sekarang. Belakangan, dia tidak pergi ke Chaoin Entertainment selama lebih dari setengah tahun. Bagaimanapun, ada orang yang disewa oleh keluarga Xiao. Selama mereka bisa mengelolanya dengan baik. Dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang. Dia tidak peduli dengan sisanya. Saya tidak menyangka akan bertemu Zhao Yin hari ini. Kepala hiburan. Hati Zhao Lin panas. Melihat Xiao Mengyao dengan mata terbakar. Ini adalah kesempatan langka. Jika Anda memanjat pohon besar keluarga Xiao. Dia meroket. Saudara Lin, mengapa Anda di sini? Orang yang mengatakan kalimat ini adalah salah satu dari 4 daging segar kecil tahun ini. Suswanyi, dia sudah lama melihat Xiao Mengyao. Tapi tidak baik baginya untuk hanya menempelkan semuanya seperti ini. Saya tidak menyangka bahwa gorengan tua dari Zhao Lin. Naik saja. Begitu dia melihat adegan ini, dia mengikuti langsung. Li Xingyue mengangkat alisnya. Saya pikir 2 bintang pria di depan saya terlalu menarik perhatian. Zhao Lin tampan. Suswanyi Qingchun. 2 bunga mekar, masing-masing 1 cabang. Wanita iri dengan popularitas pria Xiao Mengyao. Hanya dia yang tahu apa yang mereka inginkan. Pergi dari sini dengan pria di sebelahmu. Jangan membuatku menundukkan kepalanya di pegunungan pada kesempatan ini. Di samping pipi malu-malu Zhao Lin. Mengancam akan mengatakan ini. Dalam sekejap, wajah Zhao Lin menjadi pucat. Dia bisa melakukan apa saja berdasarkan penampilannya. Saya belum menemukan situasi ini. Dia tidak tahu. Sekarang, Xiao Mengyao telah diduduki dengan kuat oleh saya. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan pria lain? Terlebih lagi, dia percaya bahwa mereka yang berada di industri hiburan. Hal-hal kotor. Dia memiliki tampilan main-main. Segera menarik Suswanyi pergi. Maaf. Permisi, Nona Xiao. Aku pergi dulu kalau begitu. Sushuan menatap Zhao Li dengan ekspresi bingung. Hubungan keduanya sangat biasa. Saya tidak berharap dia berada di depan umum. Tarik dirimu menjauh. Mereka berdua berjalan ke pintu. Sujuni menekan amarahnya dan melepaskan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sakit? Kamu harus pergi sendiri. Saya masih ingin berbicara dengan Suster Xiao Xiao. Sulit untuk melihat. Chaoin Entertainment, leluhur muda dan menjanjikan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa terbang di dahan dan menjadi Phoenix? Nona Xiao baru saja memintaku untuk berguling denganmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kembalilah. Zhao Lin masih ingin melihatnya tertawa. Tapi bos mengatakan sesuatu, dan dia tidak berani tidak mendengarkan. Itu tidak mungkin. Aku sangat tampan. Beberapa waktu lalu, juga dipilih sebagai bintang yang paling ingin menjadi pacarnya. Su menoleh. Xiao Mengyao mengabaikan dirinya sendiri. Saya percaya sebagian besar dari itu. Tapi tetap keras kepala. Berapa banyak air yang Anda pilih? Saya pikir Anda tahu. Kusarankan kau ubah tujuanmu. Anda tidak bisa menyinggung keluarga Xiao. Zhao Lin melihat Anda yang muda dan tampan. Kata Yoyo. Suatu ketika dia masih muda seperti dia. Tidak kenal takut. Sampai di industri hiburan. Jatuh keras lagi dan lagi. Akan selalu ada seseorang yang lebih tampan. Putri-putri kaya itu dikelilingi oleh pria-pria cantik. Hanya lebih tampan. Dan mereka kalah lebih banyak dan mengambil lebih banyak inisiatif daripada bintang hiburan. Aku akan melupakannya. Bagaimana denganmu? Setelah bintang tampan Suswanyi tahu. Penonton tidak terlalu memperhatikan diri mereka sendiri. Saya hanya bisa mengobrol dengan Zhao Lin. Kecantikan Zhao Lin. Ini adalah gelombang teratas di antara penonton.
Aku tak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Dia menyentuh wajahnya. Tampak kesepian. Lampu terang meneranginya. Dia mengenakan gaun Armani baru. Setelan ketat sutra hitam. Disesuaikan dengan baik. Bei Sujuan. Begitu Anda melihatnya di panggung Starlight Awards, itu bahkan lebih baik. Pukulan daun. Dia mengibaskan rambut pendeknya yang tampan. Senyum mencela diri sendiri, pria tampan aku. Anak laki-laki cantik tidak lagi. Dia sudah berusia 28 tahun ini. Ini tidak lagi tampan seperti ketika saya berusia 18 tahun. Saat itu, dia menjadi populer dalam semalam. Sudah populer selama 10 tahun. Bekerja keras selama 3 tahun. Tidak ada yang kaya lagi. Pemilik rumah yang kuat bersedia menemukannya. Mereka ingin dia menjadi kekasih mereka. Manjakan dia dan berikan sumber daya yang dia inginkan. Bersedia membelikannya semua perhiasan cantik. Dan jas custom yang mahal. Tapi mereka tidak akan menikahinya. Suami mereka. Itu hanya akan menjadi anak kaya dari tuan muda dari keluarga bangsawan yang sama. Dan tidak bisa hanya menjadi bintang hiburan pria. Dia tidak lain adalah kulit di mata orang-orang ini. Sebelumnya, Kakak Lin bercanda. Semua orang di lingkaran tampan Anda tahu. Dia tersenyum dan memanggil Shaolin. Susuanyi, yang baru berusia 20 tahun, Mi Han Chun. Murni dan bersih. Dia menggemarkan beberapa kata di wajahnya. Saya kira tidak demikian. Lagi pula, perjalanannya terlalu mulus. Dari kecil hingga besar. Susui mengandalkan wajahnya yang murni dan tampan. Mencium lokasi rumput sekolah. Kemudian berjalan lancar ke industri hiburan. Memulai debutnya atas nama Dewa Cinta Pertama. Di industri hiburan. Aku memang melihat banyak hal kotor. Tapi itu berjalan dengan baik. Dari 4 daging segar kecil. Hanya dia yang dibawa ke pesta makan malam kelas atas. Dapat dilihat bahwa perusahaan sangat mementingkan dirinya. 2 bintang pria tampan berdiri di depan pintu. Banyak gadis melihat ke samping. Segera seorang wanita paruh baya yang pendek dan gemuk. Mengocok gelas anggur. Datang dengan senyum. Apakah Anda Shaolin? Aku CEO Teknologi Depresi. Nama saya Kuo. Saya sangat suka peran Anda sebagai pemeran utama pria di The Last Calamity. Saya ingin dia melaporkan rumahnya segera setelah dia tiba. Wajah jelek. Tanpa malu-malu dengan kecantikan yang didambakan. Susuanyi melihat babi matinya. Mengerutkan kening secara langsung, langkah besar mundur. Tapi meskipun Shaolin juga sangat sakit di hatinya. Tapi ketika saya mendengar nama teknologi eksotis. Mata cerah. Meskipun teknologi eksotis jauh lebih rendah daripada Chain Group. Tapi masalahnya, Horizons adalah perusahaan besar dan terkenal. Kudengar CEO mereka juga bermarga Kuo. Belum menikah. Dan mereka yang bisa datang ke perjamuan ini pasti punya status bagus. Dia seharusnya Tuan Kuo. Tak lama ia memasang senyum menyanjung dan menundukkan kepalanya. Halo Tuan Kuo. Saya merasa terhormat memiliki keinginan Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Kuo ingin melihat pertunjukan langsungnya? Fibrilasi siliaris pria. Katakan padaku lagi. Ada juga sedikit rayuan ke atas dalam kata-kata. Benarkah? Kalau begitu mari kita cari tempat untuk berkomunikasi dengan baik. Tentu saja. Lengan putih salju Shaolin. Berinisiatif memegang lengan gemuk dan kurus Tuan Kuo. Tersenyumlah dengan cerah dan bahagia. Tuan Kuo sama sekali tidak terkejut dengan inisiatif Shaolin. Atau tidak peduli seberapa jelek dia, akan ada pria cantik yang mempostingnya. Dia pada dasarnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Susuanyi memandang Shaolin dengan sedikit horor. Ini adalah babi gemuk mati. Seorang pria tampan seperti Shaolin sebenarnya setuju. Dia mengaku agak mengontrol. Tapi itu tidak terlalu serius. Terutama yang ini bernama Tuan Kuo. Sangat jelek. Dia merasa berminyak pada pandangan pertama. Shaolin luar biasa. Ayo pergi. Tuan Kuo sudah tidak sabar untuk mendapatkan goblin ini. Tepat di tempat. Tiba-tiba mereka mendengar keributan di pintu. Beberapa orang berkumpul. Mereka kebetulan berada di dekat pintu. Tuan Kuo berdiri berjinjit penasaran dan melirik beberapa kali. Dan dia berdiri di sana seperti orang lain. Hanya melihat. Di sedan Lincoln edisi terbatas yang dikelilingi mobil-mobil mewah. Turunlah satu. Pangeran dengan setelan jas berlian putih. Mustahil karakter manusia seperti itu ada. Dari keluarga bangsawan mana dia berasal? Kok aku belum pernah lihat sebelumnya? Ganteng banget. Aku gak bisa napas. Dia cantik banget, Adonis. Aku belum pernah lihat perangai seperti itu di Cina. Dan pria-pria cantik. Kerumunan orang memperhatikannya memasuki pintu. Banyak diskusi. Bahkan penjaga pintu membuka mulutnya lebar-lebar. Aku lupa minta undangan padanya. Lihat gaunnya yang tak bisa dilukiskan. Menurutnya pria secantik itu. Mustahil tak akan ada undangan. Dan dia seperti membiarkan saya masuk. Tuan Kuo kembali sadar dan menatapku dengan mata berapi-api. Dia berbalik dan mengejarnya. Selesai. Saya lupa tentang Shaolin yang baru saja masih memegang lengannya. Shaolin memperhatikan sosok karakter itu masuk. Saya baru saja kembali sadar. Susuanyi juga kagum untuk pertama kalinya. Kalau dipikir-pikir, dia juga telah berkecimpung di industri hiburan selama lebih dari 3 tahun. Tapi saya belum pernah melihat pria setampan itu. Anak mana itu barusan? Shaolin bergumam pada dirinya sendiri. Itu pertanyaan yang semua orang di ruangan ini ingin tahu tentang. Aku terlihat sangat tampan. Tidak ada yang melihatnya, aku akan melupakannya. Tapi tak seorang pun bisa mengenaliku. Kau tahu, orang-orang yang datang ke pesta makan malam ini. Mereka semua adalah orang-orang yang berkepala dan berwajah. Mungkinkah aku berasal dari keluarga kecil? Itu tidak mungkin. Temperamenku begitu mulia dan elegan. Bagaimana mungkin underdog semacam itu? Harta yang bisa dibesarkan. Su Jingyu akur dengan.
Anak-anak bangsawan kelas minum dan mengobrol. Mereka semua berpusat padanya. Sengaja atau tidak sengaja untuk menyenangkannya. Bagaimanapun, dia akan menjadi suami Shen Yuxi di masa depan. Peringkatnya jauh lebih rendah dari mereka. Itu menjadi menekan mereka. Dia memandang putra tunggal keluarga Liu yang memandang rendah dirinya di depannya. Liu Yuing tersenyum. Apakah pernikahan Yu Yu sudah beres? Liu Yu saling memandang. Menyesap anggur. Klik semua kebencian dan keengganan. Dia menyukai Shen Yuxi selama bertahun-tahun. Meskipun keluarga Liu mereka tidak sebaik keluarga Shen. Tapi itu jauh lebih baik daripada keluarga Su. Ini adalah keluarga teman sekamar dan ketenaran. Anda juga bisa berjinjit. Jadi dia memusuhi Su Jingyu dari awal. Saya berharap dia akan mati. Tapi sekarang mereka bertunangan. Dan itu masih penguasa Shen Yuxi. Bergerak dan menetap. Itu juga membuktikan bahwa Su Jingyu. Saya benar-benar mendapatkan cinta Shen Yuxi sendiri. Ini adalah hal yang paling dia benci. Belum. Dia tampak dingin. Sepertinya aku tidak ingin mengatakan lebih banyak. Su Jingyu masih tidak melepaskannya. Cepatlah. Lagi pula, Anda 22, bukan 18. Implikasinya adalah dia sudah tua. Bahkan ada tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Saya tidak sabar untuk berdiri dan menampar Su Jingyu. Tidak apa-apa, kami Yu Yu ingin melihat lebih banyak. Lagi pula, beberapa orang hanya melihat ke permukaan. Anda tidak bisa melihat hatinya. Wei Fei meraih tangan Liu Yu. Yakinkan dia, jangan impulsif. Pada saat yang sama, itu juga secara langsung menunjukkan bahwa orang-orang Shen Yu di wilayah barat tidak baik. Saya tidak bisa melihat hati ular dan kalajengking Su Jingyu dengan jelas. Penonton dapat mengatakan. Su Jingyu. Orang terakhir yang memprovokasi adalah pria ini. Wei Fei dan Xiao Mengqi telah bertunangan sejak lama. Kami akan menikah dalam 3 bulan. Keluarga seni bela diri. Adalah keluarga militer dan politik sejati. Nenek moyang mereka telah tinggal di kota kekaisaran selama beberapa generasi. Tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam bisnis pada hari kerja. Keluarga Xiao berniat untuk memasuki politik. Versi komersial tidak dapat lagi memuaskan keinginannya. Xiao Mengqi juga mencari cara untuk masuk ke tempat yang tepat baru-baru ini. Keluarga seni bela diri tidak tahu harus tahu dari mana. Aku menyerahkan ranting zaitun ini padanya. Xiao Mengqi juga bersedia menerima. Mendengar kata-kata saudaranya Wu Yifei untuk menenangkannya. Liu Yu tidak begitu marah lagi. Benar Yifei. Dia tersenyum dan mengangguk. Aku hanya merasa sedih. Selama bertahun-tahun, rumahnya bersebelahan dengan keluarga Shen. Aku tumbuh bersama Shen Yuxi sebagai kekasih masa kecil. Orang tua keluarga Shen juga sangat peduli padanya. Aku tidak menyangka buah plum hijau tidak mampu mencapai harga setinggi langit. Hanya dalam 5 tahun. Su Jingyu menempati hati Shen Yuxi. Baginya untuk menarik batasan dengan dirinya sendiri berkali-kali. Su Jingyu. Lihat bahwa mereka masih saudara yang baik. Tersenyumlah dengan dingin. Jika Liu Yu tahu bahwa Wu Yifei telah menontonnya pada awalnya. Keluarga batu di Cina disukai. Shen Yuxi, yang dicintai oleh orang tuanya. Bisakah mereka tetap sebaik itu? Jika bukan karena Shen Yu. Timah pada saat itu. Hanya mendorongnya sebagai perisai. Shen Yuxi dan Wu Yifei sekarang bertunangan. Namun, dia tidak akan mengingatkan Liu Yu tentang masalah ini. Dia tidak akan membuat perpecahan antara hal-hal ini sekarang. Pada saat itu, Wu Yifei akan memiliki banyak retorika. Tang Seng akan pergi. Dan dia belum bisa main-main dengannya. Bagaimanapun caranya. Su Jingyu saat ini tidak bisa bersama Gao ini. Anak bungsu dari keluarga seni bela diri yang mahal. Tentang apa semua kebisingan itu? Wu Yifei dan yang lainnya sedang mengobrol di ruang tamu di lantai 2. Aku mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Dia baru saja keluar. Liu Yujian juga keluar. Ju Jingyu melihat bahwa mereka semua pergi. Aku juga mengajak sekelompok pengikut keluar untuk menonton kesenangan. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Seekor babi gemuk mati dipukuli oleh seorang pangeran. Aku memandang dingin babi gemuk yang mengamuk. Diam. Begini kelanjutannya. Aku baru saja masuk. Diam-diam menatapku. Aku juga kesal. Saya ingin mencari sudut untuk duduk dan menunggu sampai saya melihat Fang Yingxuan. Kemudian babi pendek dan gemuk ini mengejarnya. Pria ini. Saya Tuan Kuo. Apakah Anda mengenalnya? Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Wajah menjijikkan wanita itu dan gerakan tangan langsung. Biarkan yang berlubang saya merespons adegan itu. Fisik saya jauh lebih baik sekarang. Saya takut wajah saya akan menjadi hitam dan saya akan mengangkat tangan dan menamparnya di masa lalu. Beraninya kau memukulku, dasar bocah. Tuan Kuo merasa wajahnya mati rasa, bukan? Pria itu terlihat sangat kurus. Sangat kuat. Ini terlalu menyakitkan. Dia marah dan datang. Pukul kamu, jika kamu punya nyali, panggil polisi. Kujatuhkan kalimat ini dengan dingin dan memutar bola mata. Wanita-wanita lain yang hadir juga begitu acuh tak acuh dan pria-pria tampan yang luar biasa terintimidasi. Apakah ini laga? Mengapa aku tidak mendatangi wanita cantik itu untuk menyelamatkan sang pahlawan? Gulung-gulung aku datang. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah denganku. Apa yang dilakukan pria lemah dengan orang lain? Para wanita meremas mulut mereka dan berteriak. Melompat keluar satu persatu untuk mempersiapkan sang pahlawan menyelamatkan si cantik. Tuan Kuo tidak punya waktu untuk memarahi beberapa kata lagi. Beberapa terlihat sangat akrab. CEO berpakaian luar biasa berdiri. Seorang pangeran sejati hanya perlu berdiri di belakang bahaya. Biarkan para pejuang bersedia mengemudi untuknya. Tuan Kuo disemprot dengan rasa malu. Saya hanya bisa pergi dengan aib. Gerakan ini tidak cukup. Semua orang tertarik. Su Jingyu berada dalam situasi seperti itu.
Melihat itu membuatnya ketakutan. Su Jiazhen untuk waktu yang lama. Sarang tuan muda. Saat dia melihat saya, batu besar di hati saya akhirnya jatuh. Ini seperti saya sudah lama menantikannya. Hasil ujian akhir diumumkan. Bahkan, saya mengikuti tes berkali-kali. Sehingga Anda sudah tahu level Anda. Kesulitan kertas tes serupa. Tapi Anda masih berharap mendapatkan nilai yang baik. Sekarang hasilnya diumumkan. Ini sama dengan ujian sebelumnya, tidak ada perbedaan. Ternyata semuanya hancur. Sepertinya aku merasakan sesuatu di bawah. Mendongak menatap Su Jing di lantai 2. Orang-orang di lantai 2 bahkan lebih. Anda dapat melihat wajah saya dengan jelas. Mereka semua terengah-engah. Anak laki-laki tampan mana ini? Mengapa saya belum melihatnya? Wu Yifei. Hampir seluruh kelas atas telah melihatnya. Tidak pernah melihatnya. Aku benar-benar tampan. Keceplosan Su Jingyu. Melihat mereka berbicara. Semakin Anda memuji saya, semakin saya tidak senang. Sial, milikku belum baik-baik saja, bukan? Bagaimana saya bisa keluar? Dan perjamuan yang begitu penting. Di lantai bawah, aku sudah mengerti wajahnya. Berpikir apakah akan langsung pergi ke Su Jingming. Saya tidak mengenal siapapun di sana. Datang ke tempat yang aneh. Reaksi pertama adalah menemukan teman dunia nyata Fang Yingxuan. Karena Anda tidak dapat menemukannya. Lalu pergi ke lantai 2 dulu. Kami tidak memiliki banyak dendam terhadap Su Jing. Jadi saya memikirkannya. Saya telah berada di sini selama lebih dari setengah tahun dan telah melihatnya beberapa kali. Tidak mengatakan beberapa patah kata. Seharusnya tidak ada perselisihan dengan protagonis pria peliharaan grup ini. Apa yang orang-orang di sekitar Anda bicarakan? Sangat menyebalkan, aku tidak ingin bicara. Aku menatap Su Jing. Berjalan ke lantai 2 selangkah demi selangkah di bawah tatapan mereka. Mengapa dia datang? Apakah Anda mengenalnya? Apakah dia mencari teman? Para tuan muda kaya mulai berdiskusi dengan suara rendah. Lagi pula, di sini di lantai 2. Hampir semua bocah kaya di kota. Tempat berkumpul. Tak heran jika teman-teman yang kukenal ada di sana. Semakin tampan jika dilihat lebih dekat. Wu Yifei menatapku. Tidak bisa tidak mengagumi. Pria cantik di depanmu. Ditempatkan di seluruh Cina, itu sangat menarik perhatian. Kulitku seperti gemuk. Temperamen elegan. Dingin seperti frost. Matanya seperti altar. Dalam dan jauh. Gunung Tai runtuh di depannya tanpa mengubah wajahnya. Melihat ke depan penuh dengan temperamen dingin dan elegan. Indah. Rambut pendek, rapi dan bergaya. Perbaiki sederhana dan mulia dengan aksesori rambut halus. Di leher ramping dan lurus. Kalung berlian biru senilai 500 juta. Di bawah penampilanku yang hampir sempurna. Hanya sedikit orang yang bisa memperhatikan. Aku tidak tahu tentang set itu. Gaun malam khusus mana itu? Semua dihiasi dengan berlian putih. Selama periode tersebut, celana panjang sedikit berayun. Menunjukkan betisnya yang ramping dan lurus serta sepatu kulit hitam. Langkah mantap di sela jalan. Seperti seorang bangsawan abad pertengahan gentleman. Su Jingnu, aku Su Jingan. Aku menatap lurus ke arah Su Jingnu yang matanya mengelap. Dengan cepat melaporkan diri. Menoleh tak percaya. Melihat Su Jingnu dengan wajah yang sangat buruk. Pergi dari sini. Inilah yang kau katakan tentang dibesarkan di negara. Orang udik yang dijemput pada 18 Januari. 6 bulan yang lalu. Keaslian keluarga Su. Masalah tuan muda ada di mana-mana. Pada saat itu, Su Jingyu menerima Liu Yu. Beberapa anak bangsawan konsisten dalam lingkaran. Daripada. Tidak heran kau selalu berpura-pura merayu adikmu. Itu palsu. Jika kau tidak merayu, aku khawatir aku harus kembali ke pedesaan untuk bertani. Hahaha. Jangan katakan itu. Dalam hal keluarga Su baik hati. Mungkin memberinya sejumlah uang untuk menyingkirkannya. Bukan tidak mungkin menjadi lokasi di masa depan. Guru Su adalah anak kandung kepala keluarga Su. Tidak seperti beberapa pemalsuan. Itu normal untuk terlihat begitu baik. Mereka berdua mulai mengejekku satu persatu. Su Jing dan matanya merah karena marah. Aku tidak sabar untuk menempatkan 5 yang menyebabkan situasi ini. Mayat hancur. Aku tidak bodoh, aku mungkin mengerti. 2 anak laki-laki tampan di depannya mengejek Su Jing. Haruskah aku mengatakan? Ini pidato yang keren. Tapi apakah benar-benar baik untuk melawan protagonis pria? 33 sistem melihat peluang. Bicara sekarang Lan. Kami berada di jalur yang benar. Saya harus memperkenalkan diri kepada 5 orang. Dan tahu nama mereka. Halo, saya anak dari keluarga Su, saudari Su. Anda adalah saya. Melihat 7 atau 8 orang muda dengan temperamen mulia. Mata Wu Yifei berkedip. Yang pertama menyapa. Saya Wu Yifei. Ini tunangan Xiao Mengqi. Halo, saya Liu Yu. Dibandingkan pertama kali Su Jingyu. Memperkenalkan diri ke dalam lingkaran ini. Jauh lebih antusias kali ini. Su Jingyu, jika tidak ada yang direkomendasikan. Masuk ke lingkaran ini. Paling-paling, saya hanya bisa menjadi sahabat karib Liu Yu. Apakah itu latar belakang keluarga atau penampilan? Dia tidak terlalu luar biasa. Shen Yuxi yang membawanya ke lingkaran ini. Mendapat posisi kedua setelah Wu Yifei. Su Jingyu melihat senyum lembut Wu Yifei padaku. Saya bahkan mengatakan gigi dengan kebencian. Ingat ketika kami pertama kali bertemu. Shen Yuxi. Saya juga secara khusus memberitahu dia tentang Wu Yifei. Ini bisa dikatakan sebagai seniman bela diri. Tuan muda memegang di telapak tangannya. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Perangai buruk. Anda sebaiknya menjauh darinya. Keluarga itu sendiri membawa. Hubungan antara mencelupkan kerabat dan berjalan. Shen dan Si Tai memahami Wu Yifei yang sombong.
Keluarga seni bela diri telah berkecimpung dalam politik selama beberapa generasi. Tangan kanan orang teratas di Tiongkok. Orang-orang dari keluarga mereka. Belum lagi, Wu Yifei adalah putra tunggal dari keluarga urat utama. Keluarga urat utama seni bela diri sekarang memiliki 3 wanita muda. Itu semua saudara perempuannya. Sekarang mereka ada di seluruh dunia militer. Hanya Wu Yifei yang belum menentukan. Dia suka bermain dan tidak suka menjadi sama anak-anak keluarga militer dan politik lainnya. Itu sebabnya dia menyukai Shen Yuxi. Bertemu Xiao Mengqi untuk pertama kalinya. Wu Yifei menatapnya dari atas ke bawah. Hal seperti apa yang lahir di sekolah juga pantas bermain denganku. Shen Yuxi melakukannya untuknya hari itu. Aku bertengkar hebat dengan Wu Yifei. Juga untuk ini. Wu Yifei kemudian menetapkan objek pertunangan sebagai Xiao Mengqi. Bagaimanapun, kekuatan bernyanyi terlalu kecil. Fang Yingxuan tidak cocok untuk terlalu main-main. Dan disinilah kita. Wu Yifei benar-benar menampilkan senyum yang baik. Pertama terima aku. Mulailah dengan dia. Tuan-tuan yang lain juga segera menutup telepon teman-teman. Senyum yang bagus. Aku tak tahu lika-liku ini. Aku hanya senang akan satu hal. 33 sistem mengucapkan selamat pada Lan Lan karena telah menyelesaikan tugas. Imbalan 2 poin pivot. Lan kami terlalu benar. Dia benar-benar memperkenalkan dirinya untuk bertemu orang. Alasan mengapa Wu Yifei mengejek Su Jingyu di awal. Sama sekali tidak seperti yang dia pikirkan. Karena kesalahan memakan dewa dan 11. Lebih karena keluarga seni bela diri mengartikan kedalaman wajah. Kendalikan mereka untuk separuh lainnya. Persyaratan penampilan teman sangat tinggi. Terutama bagi mereka yang tumbuh dalam poin estetika mereka sendiri. Tidak ada perlawanan. Tapi ini bukan tentang penampilan atau temperamen Anda. Jika Anda suka, maka dia membencinya. Su Jingyu, yang memposisikan dirinya sebagai desain manusia Xiao Bailian, ditakdirkan untuk tidak menyenangkannya. Siapa yang membawamu ke sini? Mengapa Anda tidak melihat pengawalan? Liu Yu yang belak-belakan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami semua adalah saudara perempuan dari keluarga. Atau ayahku membawanya ke sini. Tapi kali ini, rupanya, keluarga Su tidak diundang. Su Jingyu datang bersama Shen Yuxi. Jadi siapa aku yang harus dibawa ke sini? Ini Fang Yingxuan. Saya bertemu dengan beberapa pria tampan. Lihatlah dirimu tanpa berkedip. Juga sedikit pemalu. Lan Lan, kamu tidak bisa terlalu dekat dengan pria itu. Wu Yifei mendengarkan. Saya cemas. Hal baik apa Fang Yingxuan? Meskipun orang ini tampan. Tapi itu gelombang terkenal. Ada apa? Saya melihat Wu Yifei semakin dekat dengan dirinya sendiri. Dan dia mengambil langkah mundur yang besar. Mata dijaga. Wu Yifei menatapku seolah-olah aku sangat tidak nyaman. Tersenyum mundur selangkah. Bagaimanapun, begitu banyak ahli waris. Fang Yingxuan itu adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Benar mendengarkan saudara Mu Fei. Bujukannya yang sungguh-sungguh. Kami baru saja bertemu. Dia sudah terlihat terbuka padaku. Aku tak begitu mengerti. Tapi dari pakaian sehari-hari pria itu, kelihatannya gelisah. Seorang wanita yang tak bermoral tak seharusnya. Kulihat kau masih muda. Atau tunggu? Pemberian hadiah. Wu Yifei sudah mengaturnya sendiri. Ketiga adikku dalam keluarga. Sekarang keduanya sudah menikah. Satu lagi menjadi tentara seharian. Tak ada yang bisa melihat. Sulit untuk dikenalkan padamu. Lalu pikirkanlah. Masih memberi hadiah, orang ini sedikit lebih bisa diandalkan. Dia cemberut sendiri. Sepasang ingin memasukkanku langsung ke dalamnya. Lingkaran artinya. Wajah Su Jingyu menjadi semakin jelek. Lagi pula, semakin mudah baginya untuk masuk ke grup ini. Semakin aku terlihat seperti diriku sendiri. Adegan untuk menyenangkan orang-orang ini. Betapa konyolnya. Aku takut dengan penembakan saat ini. Aku bisa melihat bahwa Wu Yifei tidak jahat. Aku mengerucutkan bibirku. Ada rasa ragu dan patah di matanya. Itu tak berdaya dan indah. Aku hanya berdiri di sana dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Berani tak membantah. Semakin Wu Yifei melihat penampilanku, semakin puas dia. Jika diizinkan, dia bahkan ingin membuatku menjadi hiasan kecil itu. Simpan di sisimu. Bawa bersamamu. Keluarkan dan lihatlah ketika kamu ingin. Betapa kerennya itu? Ketika kita semua berbicara. Di kamar 301. 4 wanita yang menyelesaikan diskusi juga keluar. Mencari pacarmu. Baru saja datang. Fang Yingxuan mendengar namanya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Wanita di lingkaran kita. Hal terakhir yang dapat Anda percayai adalah pria ini. Fang Yingxuan hanya berbicara dengan orang. Apa-apaan ini? Jumlah pria yang pernah bersamanya tidak terhitung jumlahnya. Sebanyak bintang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berbicara. Fang Yingxuan tidak perlu memikirkannya. Kita semua tahu siapa yang mencoreng dia. Wang Yifei, tidak ada yang memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Dia melompat ringan karena marah.